Oke, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini kita akan belajar tentang rahasia ekonomi Tuhan, yaitu tentang hidup keuangan umat Tuhan, ya. Dan supaya kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau memberkati kita sebagai umatnya. Nah, berkat Tuhan itu adalah kehidupan ekonomi, ya, yang menjamin masa depan kita, yang punya hari depan yang baik, saudara. Nah, itulah yang akan kita bahas di pagi hari ini, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, rahasia ekonomi Tuhan, ya. Kita tahu bahwa kita semua manusia memerlukan uang, ya, memerlukan pekerjaan, memerlukan usaha. Ya, kalau kita tidak berbicara tentang uang, maka kita tidak akan mendapatkan uang tersebut. Maka dari kita pagi bangun, saudara, kita melek aja mata kita, ya, yang kita pikirkan, yang kita bicarakan adalah apa? Yaitu cian cokwai, saudara, yaitu uang, masalah uang. Ya, kita ke gereja pagi-pagi, saudara, sudah perlu transport untuk beli bensin, untuk naik kendaraan dan segala macam perlu cian, ya. Dan pagi hari kita juga makan dan perlu sarapan, itu juga bicara tentang uang, saudara. Dan saudaraku yang terkasih, maka banyak orang mengira bahwa kehidupan rohani hanya berbicara tentang kerohanian, saudara. Ya, kalau tanpa uang, saudara, mau cian, saudara, orang bisa jadi kukwai, ya, bisa macam-macam, saudara. Tetapi kalau orang bisa kehidupan ekonominya baik, maka dia ada damai sejahtera yang akan selalu dia hadapi. Nah, saudaraku yang terkasih, artinya apa, ya? Jadi damai sejahtera, ya, kesejahteraan seseorang itu, ya, suka tidak suka adalah tergantung daripada ekonominya, ya. Nah, ekonominya lancar, ya, gampang dapat uangnya, ada tabungan, saudara, bayar iuran ada, buat anak sekolah ada, buat susu ada, maka sedikit banyak kan kita menjadi nyaman, saudara. Nah, maka hal inilah yang akan kita melihat bagaimana tentang ekonomi Tuhan itu. Nah, di mana letak rahasia ekonomi Tuhan itu? Nah, kita lihat selanjutnya, ya. Ekonomi Tuhan, Yesaya 45 ya, ayat 3 berkata, "Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu." Jadi saudaraku yang terkasih, ya, banyak sekali gereja atau kita hidup sebagai orang rohaniwan atau sebagai umat Tuhan tidak suka bicara uang, bicara cian, saudara. Ya, kita kadang-kadang di gereja alergi bicara uang, saudara. Nah, saudara, kalau tidak berbicara uang, bagaimana uang itu bisa datang? Ya, kalau kita bisnis tidak bicara uang, bagaimana kita bisa bisnis, saudara? Ya, kecuali kita sudah tidak perlu uang lagi, kita tidak perlu kekayaan lagi, maka kita tidak usah bicara uang. Maka saudara, ya, gereja, ya, saya tahu Tuhan di sini selalu berbicara tentang harta kekayaan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta alam semesta. Coba kita lihat di kitab Kejadian, dari awal semuanya Tuhan ciptakan demi siapa? Yaitu demi, ya, kesejahteraan umat manusia. Ya, Taman Eden diciptakan, saudara. Semua diciptakan, semua yang ada di alam ini Tuhan ciptakan itu 6 hari, saudara. Semuanya demi kepentingan siapa? Adalah demi kepentingan Adam dan Hawa. Dan kita ini adalah anak cucunya Adam, saudara. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bahwa Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita, dengan ekonomi kita, dengan keuangan kita, dengan masa depan kita, dan dengan segala yang kita perlukan itu semuanya. Nah, saudara, jadi bicara tentang kerohanian berarti bicara tentang berkat secara keseluruhan, saudara. Ya, buat apa kalau banyak uang tapi tidak bisa menikmatinya? Alkitab ada berkata, ekonominya baik, orang dunia banyak sekali ekonominya sukses dan berhasil, tapi umur 50 sudah kencing manis, saudara. Ya, umur 60 lewat dikit, saudara, yaitu bos besar, semuanya sudah jalan dan tidak bisa menikmati hasilnya. Buat apa? Itu bukan ekonomi yang baik, itu bukan damai sejahtera yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah ekonomi yang sesungguhnya, damai sejahtera yang sesungguhnya, saudara. Setiap sen yang kita terima, setiap ekonomi, ya, kehidupan ekonomi yang ada pada kita, itu kita gunakan untuk membangun keluarga kita dan kesuksesan masa depan anak cucu kita. Amin, saudara.
Nah inilah yang akan kita bahas saudara. Ya, nah kita akan lihat bahwa Tuhan, ingat saudara, kita mesti beresin dulu konsep cara berpikir kita. Bahwa Bapa kita yang di sorga adalah Tuhan yang maha kaya dan maha sukses, amin. Dan kita lihat dia saudara, ya hasil karyanya semuanya adalah sempurna. Adalah untuk kepentingan engkau dan saya. Sama dengan papa mama saya. Saya sadar saudara ya, dulu saya masih kecil di pangkuan mama. Sampai saya udah dewasa ya, papa mama saya saudara, dialah orang tua yang paling peduli dengan kehidupan ekonomi saya dan masa depan saya dibandingkan dengan siapapun di dunia ini saudara. Ya, dia tiap hari hanya berpikir si Harun masa depannya bagaimana, si Akun kecil gimana nantinya saudara, dan bagaimana. Dia berusaha sampai orang tua saya mendirikan usaha, membukakan toko buat saya dan supaya saya mempunyai masa depan yang baik. Orang tua yang benar selalu memikirkan hari depan anak cucunya. Apalagi Bapak yang di sorga, Tuhan yang benar pasti memikirkan masa depan ekonomi kita. Amin. Ini kuncinya saudara. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa saudara, Tuhan kita itu kaya. Maka selanjutnya kita akan lihat selanjutnya. Hukum ekonomi Tuhan adalah tabur dan tuai. Ya, hukum ini tidak bisa diubah saudara. Hukum ekonomi seluruh dunia ini adalah tabur dan tuai saudara. Maka 2 Korintus pasal 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini adalah ayat yang sudah Tuhan tetapkan, dan hukum ini sudah tidak bisa diubah. Siapa yang ingin memiliki sesuatu, ingin mempunyai sesuatu, awalnya harus menabur sesuatu. Amin. Itu hukum. Nah saudara, ya sama dalam hal apapun juga dalam kehidupan ekonomi, masa depan, keluarga. Itu ada yang harus kita korbankan dulu, kita tabur dulu, baru bicara hasilnya saudara. Nah ini sudah dipraktekkan oleh petani-petani ya sejak zaman purbakala ya. Coba petani saudara ya, dia pergi ke ladang ya, dan dia berjuang saudara, menggali tanah, sawah yang kotor, ladang yang kotor, dia bersihkan, kemudian dia kasih pupuk, kemudian dia tanam dan semuanya dia siram, menjaganya rajin. Maka 3 bulan kemudian 100 hari hasilnya akan tumbuh saudara. Nah saudara, kalau mau bicara cian, bicara ekonomi adalah hukumnya, yaitu tabur dan tuai. Di mana ada kehidupan ekonomi yang tidak berbicara tentang tabur dan tuai. Tabur berarti invest, tuai berarti menikmati hasilnya saudara. Ini kuncinya, ini hukum tidak bisa diubah. Ini adalah hukum alam, hukum dari Tuhan yang sudah dari sananya. Nah kalau saudara tidak perlu bicara, tidak perlu uang, jadi nggak usah nanam uang saudara. Saudara tidak perlu makan mangga, ya tidak usah nanam mangga istilahnya. Nah istilahnya demikian ya. Jadi ini adalah hukum ya semuanya. Ya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah coba lihat ekonomi. Ya kita pertama lulus. Kita terjun ya untuk berdagang, berbisnis, berusaha saudara. Ya, kita ambil aja saudara satu orang yang calon jadi karyawan, ya dia mau bekerja. Saudara tahu nggak apa yang telah dia tabur sebelumnya? Dari kecil dia masuk sekolah ya, TK, SD sampai SMP, SMA sampai tamat, sampai kuliah, sampai dapat sarjana. Saudara perhatikan. Jadi ya dari kecil kita sudah menabur ya, yaitu menabur apa ya, tenaga kita, pikiran kita dan semua kita saudara, kita tabur untuk ya masa depan kita. Dan akhirnya kita keluarkan waktu dan segalanya untuk menyongsong masa depan. Berapa tahun saudara? Dari SD dapat sarjana, coba hitung saudara. Ya, nah tujuannya cuma satu, supaya kita bisa terjun di masyarakat dan dapat uang kan. Tujuan utama kan itu saudara. Ya kalau bukan tujuan ekonomi, ngapain anak kita sekolah? Ngapain kita sekolah capek-capek? Karena kita tahu hidup ini perlu uang, perlu cian saudara. Maka kita mau berjuang untuk hal demikian. Maka kita lihat seseorang saudara, ya sekolah dasar 6 tahun, ditambah lagi 6 tahun SMA, dan 12 tahun kemudian kuliah, tambah lagi 4 tahun, 5 tahun saudara. Berapa tahun? Dan akhirnya kerja satu perusahaan besar, hanya gajinya berapa saudara? Coba lihat.
Ya, berarti kita ini ada menabur waktu dulu sesuatu, maka kita akan menuai masa depan. Coba anak yang malas, yang tidak rajin, anak yang membuang-buang waktu, dan anak yang mensia-siakan hidupnya, maka tidak mungkin dia bisa kerja. Jadi sesuatu yang kita tabur pasti akan kembali kepada kita. Ini hukum tidak bisa dilanggar, saudara. Ini hasilnya. Kalau engkau rajin, ya, dalam berusaha, dalam bekerja, maka kamu akan dapat hasilnya, itu jaminannya, saudara. Ya, petani yang sukses, petani yang baik adalah petani yang berhasil, ya, adalah petani yang rajin, tekun, saudara, dan atau merawat sawahnya, maka dia akan menuai hasilnya. Ini hukum ekonomi. Sekarang, saudara, ya, hukum ini harus kita pahami, yaitu tabur dan tuai. Ya, contohnya kita dagang, ya, kita mau bisnis nih sekarang, saudara, kita terjun di masyarakat, emang datang, saudara, langsung kita terima hasilnya, tidak kan? Oh, kita mesti sewa toko dulu, sewa tempat dulu, ya, saudara, kita mesti invest dulu. Nah, uang tabungan kita, deposito kita, emas kita jual untuk mendapatkan tempat ladang itu, untuk supaya mempunyai hasil. Dan sesudah dapat tempat itu, saudara, ya, kita udah keluarin modal kita kan, berarti sudah invest, sudah tabur istilahnya. Ya, dengan apa yang kita miliki, kita tebarkan di ladang tersebut. Nah, selanjutnya udah dapat toko, ya. Nah, sekarang kita nggak mau, saudara, masukin barang untuk dijual, ya, misal toko baju, ya, biarin aja kita tulis aja ini toko baju, ya, dagang, ya. Tapi tidak mau, saudara, gue sayang nih, masa dompet gue tinggal, modal gue tinggal segini doang, masa saya beli baju itu masukin ke sini buat dagang, kalau laku, kalau nggak laku gimana istilahnya, ya. Jadi banyak mikir, saudara, nggak mungkin bisa dagang kan. Jadi satu-satu jalan apa, saudara? Ya kita keluarin lagi, jual lagi gelang, jual lagi emas lagi, saudara. Nah, kita cari benih-benih yang unggul dong. Yaitu ya misalnya toko baju, kita cari yang modelnya bagus, yang fashion, yang apa, yang lagi tren. Kita beli, saudara, dengan modal sekian. Kita tabur dan kita taruh di toko, saudara. Dan nanti baru akan tumbuh hasilnya. Kalau toko kosong tidak ada isi barang, siapa mau beli? Ya kita pertama mesti modalin dulu kan. Nah, sesudah modalin, kalau kita pintar, ya, punya hikmat Tuhan, maka apa yang kita hasilkan Tuhan berkenan, maka dia akan menuntun jalan kita, saudara, supaya tidak salah pilih jalan, supaya tidak salah barang, supaya ini barang benar yang laku. Nah, itu orang yang dekat sama Tuhan, orang benar pasti akan dipimpin Tuhan, saudara. Dan selanjutnya, saudara, apa yang terjadi sesudah itu kita dagang dan uang masuk, baru ada untungnya. Itu hukumnya ekonomi tabur dan tuai. Kita harus akuin dulu tabur dan tuai, saudara. Segala sesuatu. Ya, kalau kita cari kekasih, kalau tidak menabur cinta, mana mungkin dapat. Ya, saudara, kalau mau punya anak, saudara, ya, nah kalau tidak menabur mana bisa punya anak. Ya, kalau saudara mau punya rumah, ya tidak nabur dulu mana bisa punya rumah, bangun, saudara, emang rumah nongol sendiri. Nggak mungkin, saudara, benar gak? Jadi masa depan kita tergantung hari ini apa yang kamu tabur dan kamu tuai. Oke, kita lihat selanjutnya, ya. Nah, kita lihat hukum ekonomi ini. Nah, sekarang kita bicara ekonomi Tuhan, ya. Ekonomi Tuhan sebenarnya, ya, ada di dalam persembahan. Karena hukum Tuhan itu tidak bisa diubah. Jadi saudara, ada dua hasil di dunia ini, dua sumber, ya, yang bisa kita dapatkan uang. Sama dengan kita, ya, kita bisa dapat sumber uang dari papa mama kita, itu gratis, saudara. Dari saya lahir sampai papa saya meninggal, saya nikmati hasilnya dia, saya nikmati hasil keringatnya dia, itu gratis, saudara. Nggak pernah saya bayar kembali. Tapi dari satu sumber lagi ekonomi adalah dari dunia. Ya, dari bank, ya, dari orang pinjam, dari kartu kredit. Nah, kita nikmati itu nanti akan ada tagihannya. Nah, saudara, hari ini kita berbicara tentang berkat yang ekonominya dari Tuhan, bukan ekonominya dari dunia. Kalau saudara mau kaya cara dunia, pergi ke orang pintar, ke tukang kuamnya seperti kami dahulu, ya, ke tempat demikian. Bisa kaya nggak? Bisa, saudara, siapa bilang nggak bisa? Ya, potong kambing, potong apa, darahnya diteteskan ke jimat-jimat di kantong dan segala macam. Apakah tidak bisa menghasilkan? Bisa, saudara. Ya, nah coba kita lihat, saudara. Nah, kantong yang digantung itu isinya apa? Isinya, saudara, adalah ya beras, ada yang kapas, ada kain, ada juga yang kebutuhan atau bagian daripada manusia, rambut dan segala macam. Itu melambangkan apa? Orang gantung, ini cara ekonomi dunia. Oh, kuasa gelap, saudara. Gantungan, ya, saudara, kuasa gelap bisa memberi.
Ya kekayaan bisa, saudara. Orang pasang gituan kaya kok, sukses kok. Tapi kita bicara tentang kesuksesan yang sesungguhnya, bukan yang demikian. Itu bukan sukses, saudara. Karena yang digantung itu apa? Semua ya, itu 7 turunan punya milik anak cucu itu kita ditransfer ke kita pakai dulu. Makanya kita kaya generasi sekarang. Nah generasi selanjutnya 7 turunan miskin, saudara. Karena semua milik 7 turunan itu ya dipindahkan ya oleh setan, oleh kuasa gelap melalui jimat-jimat mantra. Dan kita nikmati seolah-olah kaya. Maka orang timur, saudara, kekayaan tidak lewat daripada 3 turunan, 3 generasi. Orang kayak bilang samtoy chon maha. Nah saudara, ya kalau orang barat coba lihat saudara. 7 turunan royaltinya gak habis-habis persennya anak cucu yang nikmati. Ya karena dia uangnya dia dapat dari Tuhan. Nah kalau kita dapatnya dari kuasa dunia. Nah sama dengan kita menerima warisan dari orang tua. Atau menerima uang yang banyak dari rentenir saudara. Nah itu bedanya. Maka kau bicara tentang mau hasilnya dari Tuhan. Yang sungguh-sungguh murni dari Tuhan. Yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Yang bisa kita nikmati saudara. Ya, nah hanya ada di dalam hukumnya, di dalam persembahan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya. Maka lumu-lumumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi ini hukum saudara. Kalau kamu mau jadi orang anak Tuhan, umat Tuhan, ya udahlah, ya nggak mau kaya, nggak mau sukses istilahnya, ya cuancia hanya lewat saja, nggak usah dengar yang ini saudara. Karena hukum ekonomi Tuhan hanya ada satu, tabur dan tuai. Ya saudara, kalau kita di gereja bicara cian, kapan bicara cian? Yaitu waktu persembahan kan. Ya, kita lihat kenapa gereja banyak sekali persembahan. Kenapa Tuhan tega sih sama umatnya? Persembahan ini sepanjang hari, sepanjang tahun persembahan. Dulu waktu saya belum percaya Tuhan, waktu saya mau nyembah Tuhan, hanya Pak Camke, kue mangkok merah sudah cukup. Enggak macam-macam, setahun paling sekali, 2 kali cap go dan segala macam. Ini tiap minggu kita mesti datang ke gereja, mesti keluar uang cian. Nah itu apakah sia-sia? Nah itu yang akan kita bahas saudara. Jadi ingat saudara, siapa yang ingin sukses dalam Tuhan tidak bisa melawan firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka Tuhan akan menjamin lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah Alkitab firman Tuhan. Inilah ekonomi Tuhan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan. Ya, kita tahu kan kalau kita tanam apa tumbuhnya apa. Kita tanam mangga, nggak mungkin numbuhnya jagung. Ya saudara, kita tanam sesuatu pasti numbuhnya yaitu yang kita petik. Nah kalau gereja saudara, kalau kita tanam, ya saudara mau dapat apa di gereja? Nah kamu tanam itu pasti dapat. Kalau saudara mau dihormatin orang, ya, saudara suka dengar kata shalom, ya. Jadi setiap kali datang ke gereja semua umat Tuhan kamu shalomin, shalom, shalom, shalom. Nanti kamu jadi dikenal Mr. Shalom. Karena kamu nanam shalom, jadi ketemunya shalom kan. Hasilnya pasti dong. Nah kalau kamu tanam kasih sayang, kamu peduli, wah orang itu sakit, kita peduli, masakin kasih dia cakpo dan segala macam ya, kita besukin. Waktu kamu sakit tau gak, ya satu gereja juga pasti akan besuk engkau. Karena kamu tanam besuk, ya petiknya besuk. Ya kamu tanam peduli, ya kamu petik peduli. Maka kamu tidak tanam sesuatu di gereja, lu memetik sesuatu. Enak aja. Ya gak bisa saudara. Nah ini kuncinya. Jadi apa yang kamu cari, apa yang kita cari di dalam rumah Tuhan. Apa yang kita cari di ladang Tuhan. Itu yang penting fokus saudara. Kalau mau hidup ekonomi ya bicara cian. Nah kamu cari cian dong. Nah kalau cian gak ditanam di persembahan, tanam di mana lagi saudara. Nah itu akan tumbuh menjadi cian lagi saudara. Kalau kita tanam apa?
Itu yang tumbuh saudara. Maka kita lihat selanjutnya. Matius 9 ayat 13a. Kalau kita bicara persembahan di gereja. Apa artinya persembahan? Banyak orang tidak mengerti. Ya, karena kita tidak memahami. Akhirnya kita saudara. Kalau ngomong persembahan. Kuping kita langsung panas. Dulu aja gue bukan panas. Itu rambut bisa berdiri saudara. Ya pastilah. Kau bicara persembahan gereja. Pasti bicara kantong kita. Bener gak? Saya ngomong fair aja istilahnya. Ya, jadi gimana gak gemes dong gak? Tapi setelah saya pelajarin. Matius 9 ayat 13a berkata. Jadi. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tuhan menjawab kepada umatnya, yaitu kita. Kalau bicara persembahan, jangan bicara alergi dulu. Jangan hati yang sudah menganggap rendah seperti yang orang yang tadi nggak tahu diri. Kantong kolektor bilang sodokan mangga. Dan segala macam saudara. Nah saudara, Alkitab berkata. Jadi, ini Tuhan Yesus berkata. Ya, kalau mau bicara persembahan, kalau mau kasih komentar saudara. Ya, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi intinya, Tuhan tidak menginginkan uang kita. Tuhan tidak menginginkan duit kita. Berbicara persembahan berarti berbicara tentang belas kasihan. Kalau gereja tidak berbicara persembahan, maka umat Tuhan sangat kasihan. Karena dia tidak menanam uang, maka tidak mungkin akan menuai uang di gereja. Ini rahasianya saudara. Makanya kau bicara tentang persembahan, jangan saudara anggap rendah. Ya, kita akan mulai merubah konsep kita. Ya, kalau gitu persembahan belas kasihan artinya apa? Ya, yang saya tahu persembahan bukan belas kasihan. Ya, nanti persembahan Natal kita keluar duit kasihan apa, benar gak? Ya, kita datang saudara kita mesti kolektor kasihan apa? Habis bulan kita mesti per bulan kasihan apa istilahnya kalau kita berpikir begitu? Bilang aja pendeta atau doyan uang, gereja doyan uang. Maka hari ini gereja akan menjawab. Pendeta, walaupun kamu tidak persembahan, walaupun pakai sepatu mangep, cap buaya mangep. Nah, artinya sepatu yang robek. Nah, kami hamba Tuhan tetap akan melayani. Itu rahasianya. Walaupun baju kami compang-camping. Ya, nggak ada uang untuk membeli karena tidak ada persembahan di gereja. Kami tidak akan malu. Kami akan tetap melayani. Walaupun kami makannya kangkung dan tempe sebagai ganti daging, kami tetap akan memuji Tuhan dan melayani kamu. Itu udah prinsip hidup seorang hamba Tuhan. Maka disebut hambanya Tuhan, budaknya Tuhan. Dikasih makan, gak kasih makan, kerja. Jadi ingat, bukan pendeta yang doyan uang, jangan sembarangan bicara. Ini penting supaya kamu, supaya anak Tuhan jangan berdosa. Ya, dia udah capek-capek melayani, udah apa istilahnya, ya, dan dia sudah korbankan semuanya. Kalian bisa tidur nyenyak, dia jam 12 malam diteleponin, udah sekarat di ICU, datang saudara, saya kalau nggak datang salah, datang gimana saudara, nggak mikir. Makanya saudara, bicara tentang persembahan adalah bicara tentang belas kasihan. Kalau begitu, apa artinya persembahan? Kita akan lihat saudara. Selanjutnya. Jadi persembahan berapa yang harus saya kasih? Yang harus saya tanam supaya bisa tumbuh uang itu. Markus 12 ayat 43 berkata. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi saudaraku yang terkasih. Tuhan melihat persembahan, tahu gak? Tidak melihat dari jumlahnya. Tapi dia lihat dari nilainya. Maka siapa yang paling peduli ketika orang memasukin peti persembahan. Waktu saudara kita datang memasukin persembahan ke dalam kotak persembahan ini. Siapa yang paling melihat, yang paling peduli, yang memperhatikannya. Saya kasih tahu. Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu itu Yesus berkata, maka dipanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu.
Yesus berkata kepada muridnya, tahu nggak? Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Artinya apa? Jadi setiap kita memasukkan uang ke sini, mata Tuhan lihat saudara. Memperhatikan. Kalau enggak dia mana tahu. Jangan anggap saudara hanya pendeta yang perhatiin. Pendeta mah nggak perhatiin saudara. Ya. Tapi siapa yang perhatiin? Tuhan yang perhatikan. Kenapa Tuhan peduli memperhatikannya, saudara mau tahu nggak? Karena Tuhan kita yang sudah mati di atas kayu salib demi engkau dan saya. Segala kekayaan dia berikan kepada kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kalian, maksudnya kita mempunyai hidup dalam berkelimpahan. Berkelimpahan artinya makan ada, pakai ada, nggak ngutang kiri kanan, maksudnya demikian tahu. Nah, jadi Tuhan ingin lihat, tahu. Was, waktu datang, ini ceritanya, tahu. Wah, orang kaya, pengusaha datang, masukin kotak persembahan, ya. Biasanya kan kalau orang kaya kan masukin ke amplop dong. Amplop saudara, 2 gepok, 3 gepok saudara, dia masukin captiau, jicaptiau. Nah, kalau masukin ke kotak persembahan ini, saudara, bunyinya apa? Ayo. Bunyinya pasti buk, bener gak? Iya dong, namanya gepokan. Bunyinya buk, 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 sampai sini ya kedengeran. Istilahnya. Nah, siapa yang peduli? Tuhan peduli. Ya. Nah, terus selanjutnya, banyak yang masukin babi buk jadi bunyi sudah. Wah, Tuhan nggak biarin. Wah, ini babi buk, udah Tuhan nggak pikirin sudah. Tapi ada satu janda miskin datang, orang susah ceritanya, jemaat yang susah. Dia datang, di kantongnya saudara, di dompetnya hanya ada 2 keping uang. Artinya sekarang jangan terlalu itulah logaman yang cecengan saudara. 2.000 perak, 2 keping saudara. Dia masuk saudara, dia masukin apa saudara? Dia masukin dong 2 keping itu. Nah, persembahan berbicara tentang apa? Belas kasihan. Kenapa janda miskin ini masih memberi? Dia udah miskin. Ini uang buat dia pakai makan siang saudara. Nasi sama tahu. Ya, satu lagi buat nasi, beli nasi sama istilahnya sama tempe. Dia buat makan pagi, siang dan sore dia. Tapi dia ketika dia datang ke gereja, dia lihat pendeta, hamba Tuhan, ya gereja, wah kasihan. Dia lihat pendeta itu, badannya si Harun ini yang lebih kecil daripada dia. Oh, dia bilang ini jangan-jangan si Harun ini pendeta hamba Tuhan ini udah puasa 2 minggu kali nggak makan. Dia tergerak oleh belas kasihan. Nah, wah dia bilang, wah ini kasihan. Makanya dia kasih. Saya pagi udah makan, ini buat makan pagi dan sore, buat siang dan sore. Ya biarinlah, ya saya kasih dia. Makanya dia datang. Persembahan berarti belas kasihan. Dia memberi, masukin saudara, bunyinya apa? Ting tong kan. Lain dong rasanya bunyinya. Ting tong ya recehan. Ya, keringingan sama yang big book. Nah kalau manusia perhatikan yang mana? Ya, terus terang aja saya perhatikan yang big book dong. Wah ini sudah diberkati. Biarlah tambah diberkati. Ya, nah ini saya maksud saya. Ya, nah saudara, nah kalau yang itu si janda miskin ini, ya, dia memberinya 2 keping perak. Artinya apa? Tuhan lihat, yang lain diberkati. Kenapa lu kok nggak diberkati? Nah, makanya di gereja Tuhan mendengar suara persembahan yang paling dikit yang bunyinya tingtong. Berarti ada yang nggak beres nih. Kita kan perhatiin anak kita ada 5. Ya, yang punya usaha, yang punya apa, yang punya tabungan, kita kan nggak pusing bener gak? Ekonomi mereka baik. Yang kita pusing siapa? Anak yang paling bokang tahu, yang paling miskin, yang paling susah. Nah itu yang selalu mata kita perhatiin, kita calling bener gak? Nah Tuhan pun demikian. Loh kok ini masuknya ting-tong ini tuh. Ini kasihan nih. Nah kenapa umat Tuhan bisa masukin kepingan kecil? Ya saudara, ya 2 keping uang tuh. Artinya sedikit persembahannya, minim sedikit sekali. Tahu. Kenapa? Hanya ada 2 alasan. 1, dia memang belum diberkati. Dia memang miskin istilahnya. Karena dia tidak tahu bagaimana menuai di ladang Tuhan. Nah alasan kedua, nah jangan-jangan orang ini pelit. Cuman 2 dong. Udah ada uang dia beli sedikit kan. Bunyinya tingtong juga. Yang miskin beli sedikit. Nah Tuhan pengen tahu. Ternyata janda miskin ini tahu. Dia bukan pelit. Memang mocian. Nggak ada uang. Maka artinya apa?
saudara. Ya. Jadi persembahan Tuhan lihat. Jangan anggap remeh. Setiap sen yang kamu masukkan sini, Tuhan tahu itu adalah hasil keringat, hasil jerih payahmu. Pasti Tuhan itu hargai. Manusia boleh tidak menghargai. Gereja boleh tidak menghargai. Ya, hamba Tuhan boleh tidak menghargai. Tetapi ingat saudara, Tuhan Yesus melihat dan menghargai engkau. Artinya, dalam memberi persembahan, jangan minder. Wah, gereja perlu cepet tiaw. Saya cuma ada cepet ceng ceban. Saya nggak kasih, percuma mending nggak usah dah, bikin malu. Salah. Orang Tuhan justru lihat cebannya kamu itu tahu sama 100 jutanya orang kaya tahu bedanya di mana? Yang lebih besar kasih kepada Tuhan, Tuhan akan menilainya dari cara begini. Orang kaya memberi dari kelebihannya. Dia sesudah beri kasih cepet piau 10 juta, 100 juta, dia masih ada deposito. Dia pulang masih bisa makan restoran cetiau notiau saudara. Artinya orang kaya memberi dari kelebihannya. Tapi kalau kita saudara memberi dari kekurangan kita. Jadi mana yang lebih bernilai? Maka Tuhan bilang janda miskin ini memberi lebih banyak saudara. Seorang karyawan yang gajinya cetiau notiau saudara. Dia bisa ikut persembahan ya cepet nope istilahnya. Ya, saudara cepet nope istilahnya. Ya ceban noban. Bagi karyawan itu sudah besar. Nah sedangkan kita pengusaha. Lu kasih cetiau lu bertingkah. Lu udah kasih cetiau aja lu masih lebih banyak. Makanya artinya apa? Yang memberi sedikit jangan malu hati. Yang memberi banyak jangan bertingkah maksudnya. Tahu? Belum tentu kamu beri lebih banyak daripada yang miskin. Ini hukum persembahan yang Tuhan lihat dari kacamatanya dia saudara. Jadi sekarang saudara setiap sen yang kita keluarkan di sini ada nilainya gak ayo? Baru tahu kan? Berharga lu. Wah ceban saya tuh memang kantong saya cuma ada ceban-cebannya. Saya udah kasih Tuhan. Pulanglah engkau dengan berbahagia. Karena engkau memberi dari kekurangan kamu. Maka Tuhan melihat. Nah itulah yang disebut persembahan yang sebenarnya. Jadi bukan jumlahnya bak big book. Tapi nilainya yang ada padamu. Ya, kalau kamu datang ke gereja cuma ada ceceng lu kasih. Itu kamu memberi lebih banyak daripada semua orang. Kalau memang itu ceceng yang ada padamu. Mau bilang apa benar gak? Hei mau? Ya, ini kuncinya. Oke kita lihat. Nah sekarang kita sudah jelaskan. Berapa harus aku tanam. Berapa harus aku beri. Kita lihat selanjutnya. Nah sekarang banyak orang tidak mengerti. Kenapa gereja tuh banyak aturannya sih mengenai persembahan. Ini jenis persembahan itu gereja paling banyak. Ya, paling dikit tuh ada 8 saudara. Ini yang umum nih 8 patio saudara. Kantong kolektor nih kalau bang kotak persembahan nih sebenarnya ada 8 jenis di sini nih. Ya orang dunia ya pasti bilang gereja mah aduh ya. Ya gila uang. Ya pendetanya kaya atuh. Makanya banyak beramai-ramai saudara sekarang pada kurang ajar. Ya, ajak pendeta kerjasama buka gereja katanya. Sewa tempat nanti kita hitung-hitungan katanya saudara. Ya, habis bulan, habis tahun kita potong uang sewa, potong listrik, potong ini sisanya kita bagi. Itu lebih cuan daripada buka toko kurang ajar gak? Ya, jadi gereja sekarang diperbisniskan ya saudara. Ya, sama orang-orang dunia saya bilang. Kalau hamba Tuhan yang benar gak mungkin mau. You know? Nah, iya paling gampang lu mau kerja apa ayo. Lu kerja sama orang paling notiau, satiau, gotiau. Nah kalau buka gereja. Ya kau dapat ikan besar. Kau sudut pandang mata manusia persembahan yang bak bibuk kan. Kalau Tuhan lihat kan bukan yang bak bibuk. Yang cleaningan. Ya, nah saudara. Nah ini kuncinya. Jadi kita lihat. Ada persembahan kolekte. Ya sukarela. Ada ucapan syukur, yaitu keselamatan. Ada persembahan diakonia, ya, yaitu sosial sukarela. Oh, ada persembahan khusus ya untuk misi gereja, ya sukarela. Ada persembahan kasih untuk hamba Tuhan, ya itu sukarela. Ada janji iman, nasar, itu wajib. Ya. Nah ada persembahan sulung hasil pertama, itu wajib. Dan 8, ada persembahan perpuluhan penghasilan. Saudara, pantesan banyak orang itu lari dari gereja. Ya banyak begini, berapa banyak uang dompet kita cuma 1. Sedangkan kotak persembahan ada 8. Nah sekarang mau taruh mana sekarang masalahnya?
Nah sekarang, kita sebagai umat Tuhan mesti ngerti. Nah bagaimana kita melihat sudut pandang tentang jenis persembahan ini. Ini sebenarnya adalah ladang Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sekarang saya baru tahu arti persembahan yang sesungguhnya. Tidak seperti dulu. Saya sekarang memberi uang kepada gereja, pekerjaan Tuhan tidak asal memberi. Ya, masukin, udah masukin. Enggak, saya pegang benar-benar saudara. Setiap sen, setiap lembar uang yang saya masukkan Tuhan, saya pegang sekarang sikap saya sama istri saya. Ini adalah benih yang harus kutanam di ladang Tuhan. Makanya aku pilih ladang mana ini. Kan banyak, kau sawah kan banyak petaknya. Ada kebun singkong, ada kebun durian, ada kebun mangga, ya, ada kebun. Ini perlu makan apa hari ini gitu loh. Ya, nah makanya saya pilih. Wah saya perlu yang kolektor ini. Nah saya udah tahu kolektor itu tuh nanti kita hasilnya apa. Nah kalian udah tahu belum? Belum tahu. Ya, ucapan syukur nanti dia tuainya apa. Nah kita akan membahas tentang hal ini saudara. Ya, oke secara simpel aja. Oke kita lihat selanjutnya. Ini adalah ladang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat selanjutnya yang pertama. Satu adalah persembahan kolektor. Persembahan kolektor adalah persembahan ibadah atau kebaktian. Itu jumlahnya sukarela. Tidak ditetapkan harus berapa saudara. Ya, nah itu adalah ada di dalam kebaktian. KKR, persekutuan dan lain-lain. Setiap beribadah, makanya gereja selalu ada kolektor. Setiap ibadah persekutuan itu ada kolektor. Kecuali pertemuan saudara, rapat lain-lain saudara. Kalau persekutuan, nah sekarang saya bertanya. Kenapa itu aturan dari Tuhan, apa aturan gereja, apa aturan pendeta. Setiap kebaktian kok mesti ada kolektor. Ya kenapa kebaktian ini ada kolektor, nanti kebaktian ono nggak ada kolektor kan boleh dong. Masa setiap kali ketemu Tuhan mesti kolektor. Soal Tuhan kita perlu cian kita. Jangan salah. Kerajaan sorga adalah ladang Tuhan. Subur dan makmur. Jadi hari ini saudara kita harus tanam. Jadi Tuhan ya kita lihat kalau kita menanam kolektor kita akan menuai kemurahan. Kenapa menuai kemurahan? Nanti di masyarakat, itu orang yang ketemu kita selalu bawa sesuatu yang berharga buat kita. Maksudnya demikian. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Orang bertanya, gue udah kasih kolektor, kapan gue tanam? Hei, hari ini kan zamannya krisis. LPG naik, ya gas naik, semua naik. Hari ini kita masih bisa makan, saudara. Karena dulu kita udah tanam kolektor. Makanya beras masih ada di dapur kita. Karena dulu kita ada tanam sesuatu di Tuhan. Maka sekarang dia tumbuh. Ya. Nah kita akan lihat selanjutnya. Nah ini ayatnya di mana? Kita akan lihat. Mazmur 98 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ini adalah hukum Tuhan. Jadi tiap kali kebaktian mesti ada persembahan. Memasuki pelataran Tuhan. Ini bukan maunya gereja. Ini bukan yang mau pendeta. Ya, boleh pendetanya kaya, ya dia nggak perlu duit jemaat, tetapi dia tetap mesti adakan persembahan itu. Kenapa? Jangan mentang-mentang gereja kaya, udah persekutuan nggak usah pakai kolektor. Iya kita kan seneng kan? Tapi saudara jangan salah, justru kita yang celaka. Celakanya apa tahu nggak? Karena kita masuk ke ladang Tuhan nggak bawa benih. Jadi Tuhan kan udah murah hati. Dia buka ladangnya yang subur saudara. Ya, nah, tuh gereja adalah berkat yang Tuhan berikan. Kapan dia berikan? Waktu kamu pulang. Diberkatilah keluargamu. Doa berkat kan kita bawa pulang. Nah kamu gak tanam sesuatu di dalam gereja. Mana mungkin kamu pulang bawa sesuatu. Makanya saudara Tuhan memaksa dalam tanda kutip. Ya memaksa ya. Berilah kepada Tuhan. Ya kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ya misalnya kita ini seorang tuan tanah. Dia punya sawah, punya ladang. Enggak dipakai, subur. Nah sekarang tetangga-tetangga pada miskin. Ya. Nah ya, dia bilang silakan kamu tanam di kebunku. Silakan masuk katanya. Nah yang datang saudara tahu gak? Dia gak bawa benih. Ya, yang ada yang bawa benih. Nah yang benih silakan masuk. Yang gak bawa benih, lu jangan masuk. Kenapa?
Loh, tanah ini bukan tanah untuk tempat bermain. Loh, tempat untuk menanam dan menikmati hasilnya. Makanya orang gereja, anak Tuhan, waktu bertemu Tuhan harus bawa benih. Itu disebut persembahan kolektor. Nanti kita tanam, nanti kita terjun di masyarakat, nanti semuanya itu juga kita akan menuai kemurahan. Kapan kita menuai kemurahan? Saat kita kepepet, wah saya mau bisnis, wah hutang ini nggak lewat. Nah tahu-taunya ada aja jalan saudara. Itu namanya kemurahan. Oh saya masuk rumah sakit nggak ada uang, ada aja untuk beli obat anak nggak ada. Nah tahu-taunya ada, wah untuk biaya sekolah dan gimana, tahu-taunya ada. Itu kemurahan yang kita peroleh. Saya hidup sama istri saya sejak kenal Tuhan, dari awal kenal Tuhan saya tidak memiliki rumah. Ya saya tidak punya rumah sendiri, tahun 89. Saya tidak punya mobil. Saya hanya punya istri dan anak. Nah itu anak saya 2 laki itu, cuman itu aja. Saya nggak punya uang, nggak punya tabungan. Uang yang dulu papa saya praktek sebagai tukang kuamnya, itu semuanya habis di rumah sakit. Karena mama saya masuk rumah sakit 5 minggu. Ya habis deh, kelas 1, kelas utama semua di situ habis. Ya kelas VIP. Papa saya masuknya kelas VIP saudara. Ya jantung, kanker dan semuanya ada komplit. Semuanya habis di situ. Jadi waktu kami ikut Tuhan, nol saudara. Ekonomi kami hancur. Nggak boleh praktek tukang kuamnya. Ngeramal nggak boleh. Lihat Hong Sui sebagai orang pinter, suhu nggak boleh. Nggak ada income. Makanya kami mainnya fotokopi. Ya, sehari yang bisa tukang ngeramal bisa dapetin uang yang banyak. Jutaan, akhirnya ganti dengan fotokopi yang waktu itu cuma jigo-jigo yang sering saya katakan. Apa artinya? Tapi akhirnya, karena saya tahu, istri saya tahu, dididik di dalam Tuhan. Tuhan aku miskin, Tuhan aku mocian, Tuhan aku masa depan tidak ada. Maka aku mau Tuhan buka ladang, saya tanam sesuatu. Makanya Tuhan bilang, masuk ke pelataranku, bawalah benih. Maka hasil fotokopi, ya yang jigo 25 perak waktu itu, untungnya kan captun dan segala macam, tahu ya, kan berat saudara. Ya jigo saya ke gereja mesti ongkos, ya mesti atau persembahan, mesti transport, mesti makan saudara. Kalau mikir ke sana bisa nggak ke gereja, bener gak? Tapi saya tahu ini ladang Tuhan. Tanah aja nggak pernah berbohong sama petani. Tanah bilang kamu tanam apa pasti tumbuhnya apa. Dan petani percaya sama tanah yang nggak bisa ngomong, tapi dia bisa buktiin. Nah sekarang saya lebih percaya kepada Tuhan yang berbicara dalam Alkitab. Dia tidak pernah bohong. Masuk Ron, ya masuk keluargamu ke dalam sini. Dan bawa benih yang hasil jeripayamu yang berkeringat itu. Kamu tanam di ladang Tuhan. Dan benar kami lakukan dengan setia. Maka dulu punya pikiran, wah ini kebaktian saya datang siangan. Kan kebaktian kan persembahannya dulu pakai kolektor, dia jalan dulu kan. Biar dia jalan dulu nanti saya baru masuk. Ya orang dulu kita bisa punya pikiran begitu. Oke, saya bisa maklumin. Karena kita kan bukan orang yang ada. Kemudian kalau kebaktian biasanya habis kebaktian kan kolektornya kan belakangan. Ya, jadi sebelum habis kita pulang dulu, saudara. Ya, nah saudara, orang demikian saya bisa memahami. Duit susah didapat, ya, tapi kita tidak. Oke, duit memang susah kita dapat. Tapi jangan tabur sembarangan. Tapi kalau di rumah Tuhan jangan ragu. Justru saya nunggu kebaktian, nunggu kolektornya selesai baru saya amin. Karena saya udah bawa benih. Sayang kalau nggak ditanam maksud saya. Bukan soal jumlahnya ya. Bukan soal jumlahnya. Bukan soal jumlah ceceng, cetiau, notiau, bukan. Apa yang ada padamu. Semua yang saya bangun sekarang ini, ya, ini hasil dari tanam saudara. Kita buktiin ya. Ya oke, saya udah nanam kemurahan, maka saya menuai kemurahan istilahnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, yang kedua, saudara mau menuai keselamatan. Yaitu 2, yaitu ucapan syukur, adalah persembahan keselamatan, itu sukarela. Nah, saudara itu akan tumbuhnya nanti perlindungan. Ya, kita tahu kan dunia ini ada asuransi. Ya, saudara di dunia ini kita berani ikut asuransi. Ya, asuransi mobil, asuransi kendaraan, ya 3 juta, 2 juta kita berani keluar supaya mobil ya kalau hilang ada yang ganti, saudara.
Kenapa kita nggak berani minta jaminan daripada Tuhan? Makanya saya pinter. Ya, saya minta. Ya, maka ini satu kotak, berarti satu ladang Tuhan. Ini khusus untuk mencari perlindungan. Namanya kotak perlindungan. Ya, saudara. Jadi orang mencari selamat di situ. Jadi caranya memasuki kotak perlindungan itu ya supaya dikawal sama Tuhan. Kesehatan kita, harta benda kita, dan masalah kita. Semua dikawal Tuhan. Nah, kita memberikan ucapan syukur. Saya tanam ini buah ucapan syukur ini. Ya. Waktu hari ulang tahun, saya bisa sicap kau istilahnya kamsia sama Tuhan. Istilahnya ya, saya bisa perkawinan 26 tahun, kamsia sama Tuhan. Yang lain setahun udah hancur, 2 tahun udah hancur, ya jelek-jelek, ya kita masih setia 26 tahun. Terima kasih Tuhan, ya sudah. Nah itu kita ngucap syukur, memberikan amplop, bawa persembahan dalam gereja. Saya kasih sebagai tanda terima kasih Tuhan telah menjaga ya keluarga kami, ya rumah baru, mujizat dan lain-lain saudara. Itu adalah ucapan syukur. Sesuatu yang kamu merasa bersyukur sama Tuhan, pertolongan Tuhan, kamu ungkapkan dengan amplop. Tuhan bukan melihat uang saudara. Gereja bukan melihat uang kamu. Rasa tanda terima kasih kamu itu gimana? Kita besarin anak kita. Dia udah nikah, udah kawin. Ya, dia gak pernah pulang ke rumah kita lagi. Rasanya gimana? Tapi anak itu pulang saudara. Walaupun dia kaya, kita nggak ingin uangnya. Kita cuma lihat mukanya kan, tahu tanda jasanya terima kasih itu gimana sama papa mama yang sudah besarkan engkau. Dia datang orang miskin, anak kita miskin. Dia datang dengan sepotong kue pisang goreng, saudara. Dia bilang, papa mama ini kue pisang goreng. Kita seneng nggak? Seneng. Artinya saudara, ucapan syukur bentuknya adalah persembahan. Kenapa dibicara uang? Karena di mana hatimu ada, di situ hartamu ada, saudara. Ini kuncinya ya. Jadi oke, kita lihat ayatnya di mana kalau gitu. Ya, apakah ini bisanya si Harun? Yunus 29. Tetapi aku dengan ucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasakan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kalau kamu ingin memetik keselamatan dari Tuhan, maka kamu harus ikut dalam persembahan ucapan syukur. Makanya ya, rumah kami di belakang udah kebakar, kiri kanan udah kebakar, nggak kebakar. Waktu banjir sudah mengancam, tidak ada kerendam, saudara ya. Harta benda tidak terendam, ya, cuman bulu kaki aja yang kerendam, saudara ya. Yang semuanya tidak terendam, ya. Tuhan memberikan tanah yang paling tinggi. Kalau saya punya kerendam, itu ya, di Muakarang itu semuanya udah satu gini. Ya, kalau saya udah sampai ke mata kaki, berarti dia orang udah segini saudara. Karena di tempat saya Tuhan berikan yang paling tinggi. Depannya itu udah cor semen sejak puluhan tahun yang lalu. Tuhan berikan yang is the best saudara. Karena kita tahu di mana kita tanam, itu yang kita tuai ya. Kesamaan. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah sekarang hidup ini kan bergelombang. Ada masanya kita senang, ada masanya susah. Ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita sehat. Ada saatnya kita miskin, ada saatnya kita kaya. Nah itu berbicara tentang persembahan diakonia. Ini sosial, sukarela. Ya, saudara kalau tanam diakonia, kalau gereja mengadakan persembahan diakonia buat Aceh, buat orang susah, buat yatim piatu, buat apa saudara ya loh. Nah terus dia mintanya baju bekas, terus kamu kasih baju yang baru, saudara tahu gak? Nah itu yang luar biasa. Ya. Saudara, kenapa? Karena kita tahu hidup ini suatu hari kita akan menghadapi tantangan ya. Maka kita akan menuai kesejahteraan ya. Jadi janda tua, yatim piatu, orang jompo dan lain-lain itu adalah persembahan yang diberikan kepada orang miskin. Daripada saudara pergi ke panti jompo bawa uang saudara ya cetiau notiau kan nggak berasa buat mereka. Buat ongkosnya udah hilang. Lebih baik kita kumpulin di gereja. Yang satu cetiau, yang satu captiau, yang satu cepetiau, yang satu ceban kumpulin. Tahu gak? Itu bisa melakukan perkara besar. Bisa menolong satu panti asuhan. Amin. Nah itu artinya dikelola oleh ya diakonia ya. Nah itu janda tua, yatim piatu, orang jompo. Jadi haknya janda tua, yatim piatu dan orang jompo. Kita akan lihat selanjutnya ayatnya mana. Nah, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Nah ini ayat saudara perlu perhatikan. Selama ini kita kekurangan, kita miskin atau kita susah. Apakah karena kita selalu menutup kuping terhadap teriakan orang lain yang sedang susah? Kita mesti buka kuping saudara. Jangan-jangan ini yang menjadi penghalang berkat buat kita. Karena kita gak peduli sama orang susah. Maka waktu kita susah pun Tuhan tidak akan peduli. Karena apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai.
siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkurang. Tetapi orang yang menutup mata hanya mikirin diri sendiri, lu jangan harap kaya. Kekayaan lu, kamu boleh depositonya banyak, lu gak bisa nikmati saudara. Itu kuncinya. Kita lihat selanjutnya. Oke, kita cepetin. Oke. Sekarang orang malas bukanlah kaum miskin. Ya, jadi gereja harus hati-hati, kita orang Kristen harus hati-hati. Jangan datang-datang si Harun, lu orang gereja, lu pendeta, lu mesti kasihan sama gue dong. Gue gak kerja nih, gue miskin nih, gue ini. Saudara, enak aja, ada firmannya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Hai umat Tuhan, persembahan diakonia, persembahan diakonia ini bukan buat orang malas saudara. Tetapi buat orang yang benar-benar miskin. Jadi di Alkitab sangat jelas menjelaskan ya, janda ya, bukan janda yang sacap. Janda sacap masih banyak yang mau jaga dia, mau istilahnya masih mau menemani dia. Nah gereja tidak berhak, tidak boleh membantu janda yang sacap atau sicap istilahnya masih sehat. Nah ya, di Alkitab janda tua yang sudah 70, 80 tahun yang mejeng di mall gak laku saudara. Itu ada tanggung jawab gereja. Ya, jadi kalau kita masih muda, masih sehat saudara, ya nggak dapat ya jatah dari diakonia di gereja. Jangan bilang, wah gereja nggak punya kasih. Siapa bilang? Lu datang, lu bilang lu miskin. Ya, mana kakimu? Kakimu aja betisnya lebih gede daripada gua. Tangan kamu lebih kekar daripada saya. Umur kamu lebih muda daripada saya. Kamu bilang orang miskin. Kamu bukan miskin. Kamu itu tidak bekerja dan tidak mau bekerja, tidak bisa manage sehingga kamu miskin. Di sini kuncinya. Jadi ingat, diakonia adalah buat orang susah. Maka supaya saudara, ya pemberian kita kepada orang miskin bantuan supaya tidak salah alamat, biarilah kita berikan kepada gereja, gereja yang ngatur daripada kita yang ngatur-ngatur nanti salah ngatur saudara. Ya, nggak taunya kita nolong dia buat beli narkoba kan salah ngatur bener ya. Nah kalau gereja kan enggak. Ya kan ada Pak siapa? Diki survei dulu, bener gak miskin? Ya, bener gak buat beli beras, beli susu, apa buat beli narkoba? Dia survei dulu baru memberi. Maka diakonnya ikut, maka kita akan menuai saudara, yaitu damai kesejahteraan. Oke, yang keempat, persembahan khusus. Ya, misi gereja. Ya, jadi persembahan khusus yaitu misi gereja. Nah saudara yang belum punya rumah, masih ngontrak ya seperti saya dulu, gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya harta, gak punya sofa, gak punya TV. Tahu. Maka saudara mesti tanam di mana? Tanam di dalam kotak persembahan misi gereja. Itu yang disebut persembahan khusus. Kamu tanam di situ, maka akan tuai di situ. Mobil saya dapat karena saya tanam di situ. Ya, rumah saya dapat, saya tanam di situ. Ya, semuanya saya tanam di situ. Maka hari ini soal pakai, soal rumah, soal mobil, soal apa nggak ada masalah. Karena saya udah tanam di ladang Tuhan. Ya, dulu, ini cerita. Saya pernah suatu hari, gereja perlu biaya untuk pelunasan. Ya saya tanam di gereja saya dong. Ya saudara tanam di gereja saudara istilahnya ya. Nah gereja kita kan di sini ya kan. Jadi saya mau bantu nggak bisa. Karena mau bayar hutang 2M kan sering dengar ini oke. Nah, ini ceritanya saudara. Ya ini bukan untuk kebanggaan tapi satu yang saya benar-benar ya, baru mengerti saudara. Nah terus saya bilang Tuhan saya mau ikut membantu tapi saya mau cian. Nggak ada uang. Ya uang kontan memang nggak ada. Nah sedangkan Tuhan bilang tahu gak, ya Alkitab bilang dia tidak minta yang tidak ada padamu. Yang ada padamu saudara. Saya bangga dong. Nggak ada. Jam Rolex papa saya udah saya kasih ke gereja waktu itu. Ya, semua saya udah kasih ke gereja. Jadi saya ngai mau ayo gue bilang. Nah, terus Tuhan bilang itu yang putih-putih apa? Nah, yang putih-putih baju putih kan? Ya, bukan katanya. Yang putih-putih apa? No, gue lihat, gue tengok apa yang putih yang berharga. Ya, kan mau bantu gereja kata siapa yang mau bantu mau ikut ambil bagian ya. Nah, saya bilang itu mobil. Oh, mobil saudara putih. Paling putih itu mobil situ. Nah, mobil ini saudara mobil kesayangan, itu mobil penderitaan waktu itu saudara, tahu gak? Ya, itu mobil baru orang bantu bayarin, ya. Itu baru lunas saudara. Mobilnya nggak bagus,
mobil kuno tahun 90 saudara. Ya. Nah itu waktu itu tahun berapa 2000 ya. Tahun 90 saudara toh. Itu udah puluhan tahun itu toh. Ya. Itu saya beli cuma si Captiau orang bantu toh ya. Karena dulu uang saya semua saya beresin toh, buat keluarin surat bank. Jadi semua saya nggak ada mobil. Nah ini orang bantu dia bilang bayar nyicil. Oke itu baru lunas setiap bulan toh. Terus Tuhan bilang, yang putih-putih, lu jangan ngeledek Tuhan. Gue bilang, gue mah fair aja kan saudara. Gue bilang, lu jangan ngeledek. Ya gue carilah yang putih yang lain. Gak ada cuma itu doang yang putih. Waduh. 2M gereja perlu. Ya kan saudara tahu kan ya perkembangan gereja sini kalau orang lama tahu. Nah, gue bilang, 2 putih. Nah sekarang jadi masalah, Tuhan kok tega ya. Itu kan buat pelayanan. Gue kemana-mana masa gue mau naik angkot, naik ojek. Naik Tuhan Yesus naik keledai aja nggak apa-apa. Jadi nggak malu. Oke, nah sekarang istri saya gimana dong? Ya saya mah nggak apa-apa lah jalan kaki naik ojek nggak ada masalah. Nggak taunya istri saya, pokoknya kalau yang dari Tuhan pasti digenapi saudara. Nah, dia bilang, ya itu yang putih-putih juga kata Tuhan dong. Nah lu, akhirnya dong, oke putih-putih. Sekarang, terus kita datang ke gereja, gue nggak ada uang kan, nah, gue hanya ada benda itu yang berharga nih saudara. Terus saya bilang, Tuhan ini saya surat kasih dan saya kasih mobilnya. Saya nggak mau jualin, nggak tega. Karena dijual di pasaran ditawar murah, sacap gotiau. Saya udah beli 40 juta, udah betulin 20 juta, 60 juta. Nah udah kasih gereja yang jual, yang lelang saudara. Akhirnya saya kasih gereja ya, dan dilelangin gocap tiau lumayan saudara. Nah ceritanya saya bertanya-tanya Tuhan, kan nggak habis mikir kenapa lu tega. Sampai setengah tahun saya naik bajai sama istri saya yang keren ini ya, pelayanan. Ya, pelayanan saudara ya, terus udah keluar dari gereja ya saudara. Kan jarang dong pendeta nggak bawa mobil kan saudara. Zamannya sekarang kalau di kota, kalau di daerah banyak. Nah, terus ada jemaat yang lewat. Saya gandengan jasnya saya keluarin gitu. Ya, hai baik, ya baik. Nah, gue bilang gak mati gue, lu tega amat sih nawarin gue kek istilahnya. Ya, mau sekalian pulang apa enggak atau mampir. Udah tahu di sono nggak ada taksi, udah nggak ada kendaraan susah kan. Gue mesti jalan ke depan jalan raya. Ya istilahnya lu udah ada mobil masuk bukannya nawarin ya. Orang jemaat juga nggak tahu diri ya. Nah saya udah sampai lama gitu dong. Nggak taunya jemaat bukan pikir nggak mau nawarin. Dia pikir mobil saya parkirnya di sana. Sampai jalan jauh saudara. Itu setengah tahun saya nggak habis mikir. Kenapa Tuhan tega amat ambil mobil saya. Lu tega amat saudara. Gue dipermak begitu. Sampai nggak taunya Tuhan bilang. Sebenarnya yang kan disebut rumah Tuhan. Run itu mobil udah nggak layak buat kamu. Udah puluhan tahun. Ya, lu waktu pelayanan ke Cirebon, kemana Cirebon ya, ke Jawa, itu pulang itu pada rontok kan, krek. Iya. Itu udah keropos kan, dia kasih lihat tuh, udah keropos kan. Coba kamu lihat, ya modelnya udah mulai ketinggalan. Udah berikan kepada aku mau berikan yang baru buat kamu. Saya baru sadar. Ya, makanya gue tanam mobil. Makanya 6 bulan kemudian tumbuh mobil. Yang cepet watiau saudara, baleno, waduh Tuhan berarti Tuhan suruh saya tanam yang jelek lu kasih yang bagus. Kan orang tua begitu, yang jelek sini pulangin, kasih orang tua, yang bagus kasih kamu, bener ya? Ya kalau orang tua yang saya, yang asem sini buahnya dia makan kan, ya makanya ada kaki ayam ceker. Ya kenapa orang tua suka ceker? Bukan suka cekernya, udah cekernya bau nggak enak saudara. Ya, nah cuman dia dagingnya pahanya udah kasih anak cucunya makan, tinggal cekernya nggak usah dia makan kan, maka dia olah, dia bikin sampai remuk sampai dia bisa telan, itu namanya orang tua. Maka orang tua, kamu mama saya suka ceker, bukan suka asalnya, ya, kepepet, ya, terus dia bilang wah suka kepala ikan katanya, teutong katanya, ya kan ada kepala ikan, sop ikan kepala tuh yang enak. Sebenarnya bukan, itu dagingnya sudah anak cucu yang makan, tinggal kepalanya. Nah, jadi gimana? Maka dia olah kayak sampah sampai begitu sampai rebek. Dia telan saudara. Makanya asal usulnya teutong ya, sama ceker istilahnya. Nah maksud saya begitu. Jadi Tuhan tahu ini sudah jelek, maka berikan ya. Maka Tuhan lihat ya, udahlah itu udah ya, uang kamu udah kumal istilahnya ya, dolar kamu udah jelek ya, udah mau ketinggalan ya, nanam istilahnya. Nah Tuhan itu bener loh. Ya bukan hanya itu saja, mulai sejak saat itu tahu gak, saudara, mobil saya bertambah bagus.
Dari cepet lebih jadi nopet lebih, saudara. Bukan hasil karya saya, tapi hasil saya nanam mobil, tumbuhnya mobil. Nah dulu saya nggak punya rumah kan. Tahun 89 nggak punya rumah loh. Saya nggak tahu mau jadi apa. Itu saya dulu pernah bilang, Tuhan nggak mungkin lu kasih rumah. Gue pengen tahu janji lu apa. Gue nurutin aja. Lu mau persembahan ini, mau gedung, mau apa. Gue ikutin. Gue pengen tahu dari jigo-jigo bisa beli rumah nggak. Ternyata bisa lu saudara. No, bisa dapat rumah saudara. Mau rumahnya juga saudara. Udah ada usahanya, udah apanya komplit semuanya saudara. Semuanya itu hak guna bangunan. Saya cuma guna sertifikatnya hak milik saudara. Wah luar biasa. Karena apa? Karena saya tanam. Di mana perlu rumah, perlu gereja, perlu bangun. Karena gereja saya kan berkembang. Si Boksu kan bilang ini, saya ikut. Saya tanam rumah Tuhan, pasti Tuhan akan punya rumah. Kita lihat ayatnya saudara. Ya, ini membawa berkat. Ya. Oke, ini sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya dan setiap orang yang terdorong jiwanya, ya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Jadi saudara kalau mau diberkati secara properti, ya harta kekayaan hanya ada satu jalan. Apa yang rumah Tuhan, properti yang Tuhan perlukan kamu ikut dukung saudara. Ya, pasti kamu akan diberkati. Karena apa yang kamu tanam itu yang Tuhan tidak pernah berbohong saudara. Ya, nah istilahnya demikian. Kita lihat selanjutnya ya. Nah, peduli akan rumah Tuhan. Maka Tuhan akan peduli dengan harta dan rumah kita. Hagai 1 ayat 9 sampai 10. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Terus Tuhan bilang, selama kamu persembahan, kamu makin susah apa makin kaya? Saya tanya istri saya, ya saya nggak berani jawab karena keuangan uang saya istri yang saya pegang. Padahal saya tahu, saya pengen tahu istri saya jawabnya gimana. Cu, tambah kaya apa tambah miskin? Selama kamu ikut persembahan, saudara jawab, enggak tambah miskin, tambah kaya. Ya udah, terusin lagi. Ya, makanya selama kamu persembahan, kalau kamu tambah miskin, ya saudara itu lain cerita. Tapi kalau saya tambah kaya, banyak orang sudah diberkati nggak bisa manage, nggak bisa ngatur. Ya, belum waktunya beli ini dia beli ini, belum waktunya ganti handphone dia beli 10. Nah itu hancur kamu saudara. Ya, nah kalau saya lain, ya udah tinggal nikmatinya baru saya berani saudara. Ya, nah ini hasilnya. Ya, itu sebabnya langit menahan embunnya. Usaha kamu tidak akan diberkati dan bumi menahan hasilnya. Kenapa? Karena rumah Tuhan kamu nggak peduli. Ya, di sono ngontrak, sini ngontrak, sono itu nggak peduli. Nah kalau kita bisa peduli, maka kita pun rumah kita Tuhan peduli. Dari fotokopi, saudara, bisa beli rumah, punya rumah hanya dalam belasan tahun, saudara, nggak sampai belasan tahun, saudara, ya berapa tahun bisa beli rumah yang nilainya sekarang, saudara, itu dari mana? Dari Tuhan. Fotokopi loh, saudara. Ya, oke, kita lihat selanjutnya. Nah, 5 persembahan kasih. Nah, habis ini persembahan kasih ya adalah persembahan kepada orang kudus. Kita akan menuai penghargaan. Kalau kita melakukan persembahan kasih, ya, maka penghargaan kita akan dapat. Di masyarakat, orang kita selalu dihargain orang, dinomorsatukan orang. Ya, persembahan kasih adalah persembahan kepada hamba Tuhan, pembicara, pelayan Tuhan yang di ladang Tuhan. Ya, jadi satu amplop, ya, itu dikasih ke pendeta. Misalnya kalau saya misalnya biasa saya khotbah, ya, saya dulu nggak berani terima amplop itu. Kan saya masih punya usaha, punya ini. Saya malu. Masa ada ke gereja turun
amplopnya dikasih tau saudara. Ya kan namanya persembahan kasih, itu amplop yang buat pendeta itu persembahan kasih. Ya, makanya ketika saya turun pasti ada bendahara yang kasih amplop saudara. Ya ini ya. Nah amplop itu yang disebut persembahan kasih. Nah ada yang kasihnya diam-diam, ada yang kasihnya dilipat-lipat, ya sambil salaman dia kasih. Oke, saya terserah lu mau aturan apa ya. Nah ada yang kasih terang-terangan, sekarang pakai tanda tangan. Saudara, ya mesti tanda tangan saudara. Ya saudara. Nah saya kan kita habis khotbah turun saudara kan malu. Dinyodorin apalagi depan orang tahu, wih pendeta, wah atau khotbah dibayar kan istilahnya, ya kayak pemain sinetron. Saya kan malu, makanya dulu saya tolak semua sampai gereja kecil suatu hari saya tolak. Dia marah, Bapak jangan begitu ya, mentang-mentang ini sedikit nggak ada nilainya ya. Nah sejak saat itu gue terima semuanya. Gue udah baik hati nggak mau terima kan maksudnya saudara dong. Ya, nah ya, maksudnya saya pulangin gini. Ya, saya udah terima, saya pulangin. Dia bilang jangan begitu. Nah, dia gitu loh saudara. Nah, seorang ibu muda tersinggung dia. Saya baru tahu orang nggak terima bukannya kamset tersinggung saudara. Dia bilang kamu nggak terima tuh, saya kan nggak diberkati. Ini kan benih saya mesti tanam. Ya, kalau kamu terima nanti hasilnya bisa Tuhan kasih puluhan lipat. Nah lu cuma pulangin gue 1 lipat. Ya kamu mau pulangin puluhan lipat dong. Nah saudara ini kuncinya. Jadi saya gak mau terima saudara. Nah tapi ayatnya gimana saudara kita lihat. Ya. Nah demikianlah pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Yaitu pelayanan kasih. Ya 1 Korintus saudara ya 9 ayat 14 berkata demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Jadi saya memberitakan Injil di sini saudara tahu ya karena ini rumah sendiri. Nah saya turun mesti ada yang kasih amplop. Kalau nggak ada yang kasih tahu nggak? Gua nagih. Nah kenapa? Karena saya udah berkeringat, udah capek-capek saudara-saudara. Ya di sini kok nggak ada yang hargain. Jadi umat Tuhan mesti menghargai, maka setiap sen yang masuk ke dalam kotak persembahan itu sebagian untuk persembahan kasih kepada hamba-hamba tamu-tamu yang diundang untuk berkhotbah di gereja saudara. Berarti saudara kan sudah ambil bagian dalam persembahan kasih, amin. Nah kalau persembahan kasih itu adalah kita menuai saudara yaitu penghargaan. Maka nanti di masyarakat apa yang kamu kerja juga dihargain orang. Maka sekarang banyak umat Tuhan kerja sama bos keringatnya gak dihargain. Karena gak pernah menghargai pendeta, gak pernah menghargai hamba Tuhan. Kenapa tidak menghargai? Karena kau pendeta khotbah kau yang gak demen sama kupingnya jelek katanya. Keselin saudara, menghina malah, maka nanti kamu kerja di masyarakat, terjun di masyarakat, semua hasil karyamu pun dilecehkan orang saudara. Ini hati-hati, apa yang kamu tanam itu kamu tuai saudara. Ya, kalau kamu menghormati, maka kamu di masyarakat akan dihormati. Ini dia, saya capek-capek nih berkeringat di sini nih. Ya, Pak Harun masih ngomong terus, kan ada 8 masih 5, ya loh. Saya juga tahu, ya loh. Lu nggak mau 8 terserah. Justru yang 3 terakhir itu, yang dagang itu saudara yang hebat saudara. Nah itu saudara, menghina, melecehkan hamba Tuhan jangan. Ya. Nah itu yang penting, karena apa yang kamu lecehkan nanti suatu hari di masyarakat, apa yang itu kamu tuai juga. Oke kita lewatin terus selanjutnya. Nah sekarang janji iman, nasar. Ini udah wajib. Itu adalah sesuatu yang pernah dijanjikan kepada Tuhan. Yaitu gereja, rohaniwan dan lain-lain. Maka jaga mulut saudara, mulut kita. Jangan sembarangan ngomong saudara. Di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta. Apalagi di depan gereja. Apalagi, saya mau, nanti kalau saya punya rumah saya mau bantu Tuhan. Ya nanti kalau saya udah bekerja saya mau apa. Pokoknya ngomong sesuatu itu mesti dilaksanakan. Kalau kita menepati Tuhan pasti akan menepati janjinya. Ini adalah kitab perjanjian. Nah sekarang banyak anak Tuhan, umat Tuhan. Ini seringkali cari penyakit. Gampang ngucapin. Wah ntar rumah saya buka persekutuan lah. Wah, nanti kalau udah itulah. Tau-taunya gak jadi. Buka ngomong lanjutin dulu. Tepatin dulu buka. Mau tahan berapa lama itu urusan gereja bener gak? Nah nanti kalau saya gini-gini. Pokoknya nanti kalau saya gini-gini ya saya sembuh saya mau bersaksi. Giliran udah sembuh suruh naik mimbar gak mau katanya. Udah janji gak pernah. Saudara suka gak sama orang yang gak tepati janjinya? Kalau kita gak suka
Tuhan pun gak suka. Ada ayatnya. Ya, jadi janji iman, ada janji nasar adalah perjanjian. Sesuatu yang pernah dijanjikan kepada Tuhan, gereja, rohaniwan dan lain-lain, itu tidak boleh nunda-nunda. Harus segera ditepati kalau kamu memang itu kemampuan kamu. Kita lihat ayatnya saudara. Nah ini yang seringkali bikin celaka. Ya, persembahan yang dijanjikan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar. Tetapi tidak menepatinya. Saya masih ingat. Kita kan bilang perjanjian persembahan iman. Saudara jangan asal janji. Jangan sembarangan ngomong saudara. Ya, contohnya, saya sampai sekarang masih ada persembahan janji iman yang 7 tahun yang dimana Samarinda. Saya tahu, saya baru tanya, tiap tahun saya ngicil, setiap tahun saya ngicil. Ya, saudara, saya hitung, ya tambah susah apa tambah sukses? Tambah sukses, ya tetap saya genapin dong. Berarti Tuhan yang memberkati. Janji iman adalah janji apa? Kalau Tuhan memberkati aku, maka aku akan menggenapinya. Itu namanya janji iman. Jadi ikat perjanjian, jadi kerjasama. Tuhan memberkati aku, maka aku akan membangun gereja ini. Oke, itu namanya janji. Kalau Tuhan tidak memberkati, nah berarti batal, benar gak? Ya istilahnya. Nah sekarang, nah kita udah janji mau nyicil tiap tahun. Ya. Nah sekarang kita lihat uang yang kita dapat untuk nyicil itu, tahu gak? Memang bisa buat nyicil apa buat kamu udah buat beli handphone? Nah itu yang jadi pertanyaan. Nah, bisa buat nyicil punya, kamu buat pakai dulu. Nah itu salah. Jadi bukannya bilang gak ada duit dong. Nah kalau gak ada duit, kamu dipecat. Kamu memang udah gak ada kerjaan, udah gak ada income. Gak bisa memenuhi janji itu. Nah itu berarti Tuhan tidak berkenan atas perjanjian itu. Jadi perjanjian itu mesti dua pihak saudara. Makanya saya tanya, gue makin diberkati, ya gue masih sanggup, aku teruskan saudara. Nah kalau saya janji lain, dulu saya pernah janji, Tuhan saya janji ini, sampai saudara tahu gak, saya nggak bisa penuhinya dia lagi, karena uangnya sudah saya pakai, saya genapinnya pakai apa tahu nggak? Saya bayar pakai kaset, saya bayar apa yang ada yang bisa jadikan uang ke gereja. Nah itu namanya orang bertanggung jawab. Maka saudara, tepatilah nasarmu. Ya lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Nah sekarang kamu ada janji sesuatu sama Tuhan gak? Nah itulah yang menghalangi berkat kamu. Jangan-jangan saudara. Coba ingat. Nah kalau janji itu masih berlaku. Artinya masih sanggup ya kamu jalankan. Kamu tetap pegang jalankan. Kecuali memang janji itu kamu tidak sanggup. Ya, contohnya saya pernah. Makanya janji nasar itu bisa bawa kematian saudara. Nah, ini cerita nyatanya. Waktu saya buku terbit, saya bilang Tuhan buku jangan terbit. Kalau saya mati baru buku terbit, itu maunya saya. Udah ngomong sebelum, itu udah lama udah ngomong sama istri saya. Saya udah ngomong sama Tuhan. Tuhan saya gak mau terbit buku, gak mau jadi orang top. Nah suatu hari tuh mau gak mau buku itu keluar. Karena kalau itu gak keluar tuh banyak banyak orang dunia tuh ya tidak dengar Injil. Jadi mau gak mau saya keluarin tuh istri saya yang ngerayu. Nah si Acu bilang kamu mesti keluarin, kalau enggak kamu egois katanya. Tunggu kamu mati berapa jiwa yang masuk neraka maksudnya. Kamu keluarin sekarang dong ya buku itu yang bilang pertobatan mantap beramal. Itu saya udah tulis 7 tahun saudara, gak keluar-keluar. Nah saat itu saya dikasih pilihan mau keluar apa enggak. Saya lupa saya ada janji. Maka akhirnya kita cari penerbit, semua terbit, semua beres semuanya. Akhirnya cerita pendeknya tuh itu buku itu tuh udah terakhir mau keluar tuh percetakan di Metanoia tuh, nyangkut di komputer. Nggak bisa keluar. Nah saya nyangkut di rumah sakit. Benar saudara, pernah saya nyangkut di rumah sakit saudara sampai mau mati. Ya. Nah itu waktu buku itu keluar tuh 2003 ya salah ya. Nah itu keluar saudara. Nah nyangkut dua-duanya. Nah itu makanya jangan sembarang ngomong sama Tuhan lu. Nah, saya pernah ngomong doang saudara. Ya cuma ngomong apa tuh? Ya saya kalau udah mati baru buku ini terbit saudara. Nah sekarang iblis mendakwa. Iblis mendakwa. Tuhan si Harun kan udah ngomong buku terbit dia mati. Makanya sekarang Tuhan nyangkutin. Jadi dikasih nyangkut dua. Suruh saya pilih. Mau buku ini terbit berarti saya mesti mati kan. Makanya saya di rumah sakit saudara. Ya.
Nah, udah keluar, udah berobat tuh, masuk lagi, keluar nggak tahu saudara. Ya, dokter juga bingung, bilang tipes yang nggak berat. Si Yung anak saya lebih berat aja nggak apa-apa istilahnya. No. Nah ini heran, pokoknya yang udah heran punya dah. Nah terus nyangkut tuh. Nah sekarang pilihannya itu. Nah saya diingatin sama si Boksu waktu, ya, dia bosuk ya waktu itu ya, dia telepon misalnya. Lu kan udah ngomong. Dia kan tahu kan, ya. Dia udah ngomong, lu udah ngomong, lu sih atau bertingkah. Bilang kalau buku ini terbit, tunggu kamu udah mati. Nah sekarang lu bertingkah, lu ngelawan, melanggar. Ini buku udah mau terbit, ya lu masih mati dong. Gue bilang enak aja, saudara. Gue nggak mau dong. Ini tentang Nasar saudara, makanya pagi ini saudara boleh cabut ya, atau boleh nerusin saudara. Kalau yang sanggup itu nggak boleh dicabut lo, ingat. Kalau masih mampu ya jangan dicabut. Itu mesti kalau uangnya sudah ke kamu kepake, kamu tetap mesti bayar saudara. Nggak bisa dicabut saudara. Nah yang bisa dicabut punya yang kepepet seperti saya saudara. Tuhan kan murah hati, nggak mau dipermainkan. Nah sekarang gimana? Hanya ada satu jalan. Kamu hidup, pilih hidup, buku ini nggak terbit. Saya bilang nggak bisa Tuhan. Kalau saya gitu kan berarti egois. Demi saya buku ini nggak terbit. Nah nanti atau Injil nggak sampai. Kalau saya mati saya juga nggak mau. Nah, jadi gimana dong? Nah, makanya Tuhan bilang, lu jangan sok bertingkah. Nah, maka sekarang minta ampun. Makanya aku cabut. Nah, pakai obat nggak mempan lu saudara. Nah, aku cabut. Tuhan Yesus ini kayaknya menyangkut nyawa. Menyangkut ini. Aku minta kemurahan. Aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Itu sudah aku tidak mau lagi perjanjian itu, Nasar itu. Dan aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Enggak lama saya keluar rumah sakit sembuh. Nah, itu buku terbit. Ini penting. Ada seorang pendeta lagi, makanya jangan sembarangan janji. Kalau udah keburu janji sudah beresin. Ada seorang pendeta juga sok bertingkah. Itu pendeta itu ngomong apa saudara? Dia ngomong apa? Hai jemaat, daripada aku berbuat dosa, kau sampai aku berbuat dosa lagi, lebih baik aku mati dipanggil Tuhan katanya. Ngomong itu kan kata yang rohani. Daripada aku berdosa lagi lebih baik aku mati katanya. Nah gak lama dia nyangkut di rumah sakit juga. Kena jantung saudara. Ya, saudara kesumbat saudara jantung. Ya. Nah pas itu saya khotbah di situ dia baru keluar dari rumah sakit ya. Keluar masuk saudara. Jadi dia masih belum sehat udah jantung. Dia denger aku begitu ngomong dia juga kaget. Dia baru mikir. Benar juga dia sewaktu saya turun. Pak benar juga ya. Saya juga udah ngomong. Lebih baik saya mati daripada berdosa lagi. Sekarang pertanyaannya. Jangan ngomong sih kelihatannya rohani. Tapi gak bisa nerapin. Mana ada orang gak berdosa lagi. Biar lu pendeta. Lu ngomelin bini aja udah dosa lu. Ya lu mesti mati dong. Lu sebelah sama jemaat aja udah dosa. Lu mesti mati dong. Makanya jantung lu gak sembuh-sembuh lu. Nah, makanya dia, gue mau cabut juga deh. Nah sekarang kamu juga, sama, pernah janji Tuhan apa, ayo, nah tepati saudara, nah itu jalan keluarnya ya. Kalau yang sudah bernasar punya, nanti habis kebaktian, nah saudara boleh kita beresin saudara ya. Mana yang masih mesti dilanjutin, masa yang tidak, nah kamu hubungin gereja. Ya konsultasi di situ ya. Nah jangan itu, karena Tuhan gak senang ya. Oke kita lihat selanjutnya. Nah sekarang ini yang dua ini menyangkut usaha. Saudara ingin gak kaya? Ingin gak punya bisnis? Ya, ingin gak saudara kerja gak capek-capek tapi kantongnya gede? Contohnya saya saudara. Ya sekarang saya udah gak kerja, uang datang sendiri saudara. Gak usah jagain. Kau dulu kan mesti jagain gini-gini. Sekarang saya tinggal aja istilahnya. Nah semuanya. Jadi bisa pengejar bisa apa? Uang datang sendiri. Dan gak habis-habis lagi saudara. Oke kita lihat. Persembahan sulung. Ya, persembahan sulung adalah hasil pertama. Ini wajib, yang tadi kan Nasar wajib, ya. Ini wajib harus, saudara. Ya. Nah, karena Tuhan tidak ingin, umatnya miskin, umatnya tidak punya pekerjaan, umatnya tidak punya usaha, ya saudara. Hanya minta-minta. Tuhan tidak mau. Tuhan mau umatnya punya bisnis, punya usaha, punya mata pencaharian, punya pekerjaan. Maka persembahan ini wajib harus. Karena kalau tidak lakukan berarti orang Kristen itu gak punya pekerjaan. Gak punya pekerjaan tetap dan dia tidak punya usaha. Tuhan tidak berkenan. Maka ini diwajibkan. Ini ladang harus ditanam maksudnya.
Ya kalau kolektor lu nggak mau tanam terserah. Ya kalau diakonia lu nggak mau tanam terserah, itu suka rela. Ya lu mau miskin nggak ada yang mau bantu ya lu nggak usah tanam. Tapi kalau soal ini nggak bisa. Ini menyangkut masa depan anak cucu kita. Nah ini memang usaha. Anak pertama harus diserahkan kepada Tuhan. Gaji pertama harus dibawa kepada Tuhan. Dan hasil keuntungan pertama harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ini menyangkut bisnis. Saudara ya yang baru punya mulai bisnis baru atau apa silakan. Saudara boleh mulai bisnis baru apa. Tapi ingat hasil pertamanya harus dikasih Tuhan. Mana ayatnya kita lihat, oke? Selanjutnya. Anak sulung. Ya. Keluaran 13 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan ya kepada Musa. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel. Baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Jadi saudara ingat. Nah, kalau punya anak yang pertama. Anak sulung itu ya, itu mesti Tuhan yang menentukan. Jangan kita yang menentukan. Artinya apa? Dia Tuhan mau jadikan dia bos. Mau jadikan dia pendeta, mau dia bagian apa toh? Itu masa depannya biar Tuhan yang menentukan, kita hanya berdoa. Dulu anak saya ya si Daniel yang sekarang sudah jadi gembala Bontang. Nah, dulu kami sama apalagi istri saya saya mah setuju tidak suka dia jadi pendeta. Nah, tidak suka dia jadi hamba Tuhan. Dia berusaha untuk membina dia menjadi seorang usahawan istilahnya. Karena kita punya toko supaya dia kembangin, buka cabang dan segala macam. Ya buka percetakan dan segala macam. Udah dilaksanain, maunya begitu. Nah pas firman ini turun, kami ingat ya, bahwa Tuhanlah yang berhak atas anak yang pertama. Maka anak pertama itu diserahkan kepada Tuhan. Dia mau full time, mau pelayanan Tuhan, mau apa. Tuhan yang nentukan dia. Kalau Tuhan yang nentukan dia, maka Tuhan, amin. Dia mau jadikan bos, ya silakan Tuhan. Maka dia bos, akan jadi bos pengusaha yang tidak hutang. Yang tidak punya masalah. Maksudnya demikian. Kalau Tuhan mau jadikan dia pendeta, nah jadikan dia pendeta yang benar istilahnya. Jangan kita yang menentukan. Ini hukum anak pertama. Karena dulu anak pertama itu mestinya udah gak ada. Tapi karena ini ceritanya sejarah Paskah ya. Oke ya, jadi akulah yang punya mereka. Nah kemudian anak yang selanjutnya, kedua, ketiga, keempat. Nah kamu boleh nego sama Tuhan. Boleh nego Tuhan. Ya kayak si itu, saya bilang Tuhan saya gak mau jadi ini. Ya sekarang semua saya serahkan kepada Tuhan. Nah paling bagus sih serahin semua kepada Tuhan. Tapi ya Tuhan kan gak tegak, gak egois maksudnya. Nah itu boleh kita. Anak selanjutnya boleh kita nego. You mau jadikan dia pengusaha, pewaris usaha kamu, itu silakan istilahnya. Oke kita lihat selanjutnya. Nah sekarang hasil pertama. Ya kenapa gaji keuntungan pertama, ya bisnis pertama hasilnya mesti dikasih Tuhan. Karena ada ayatnya yang seperti tadi kita baca. Ya Amsal 3, 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi saudara, siapa supaya usahanya tidak bisa mati. Usahanya selalu di dunia ini selalu punya pekerjaan, punya masa depan. Tahu gak? Ingat, waktu hasil pertama kamu ya yang sudah dalam Tuhan, yang udah lewat, saudara. Orang yang belum dalam Tuhan kan lain cerita dong. Ini cerita yang udah dalam Tuhan. Kalau saudara buka toko baru, atau kerja yang baru, itu gak kau kerja punya hasil pertama kamu terjun kerja, dan itu gaji pertamanya kamu serahkan kepada Tuhan. Kalau dulu kan kita orang dunia kan gaji pertama kita cia-cia, bener gak? Ya sekarang saya nggak mau, daripada cia-cia lu paling ngundang gue cia lagi, bener gak? Ya, mendingan gue bawa masukin amplop, ini Tuhan gaji pertamaku, kita masukin jepluk, saudara. Tuhan peduli. Berarti ini anak tahu siapa yang memberkati, yang membuka jalan sehingga dia mempunyai pekerjaan itu. Maka selanjutnya orang demikian jangan takut. Bocah, gak ada makan, gak ada usaha. Ini jaminan daripada Tuhan. Hasil dari segala penghasilan. Kalau kamu buka toko baru, ini toko baru, saudara. Nah itu untung hari pertama. Yang tergantung kamu janji. Ya, untung yang pertama itu kamu serahkan kepada Tuhan. Misalnya buka toko baju, toko makanan. Nah itu bukan omsetnya. Kalau omsetnya kamu serahin itu bangkrut dong, bener gak?
Untungnya saudara, kamu beli kue, beli baju misalnya cepet ceng, kamu jual pek jiceng. Nah itu nobannya saudara, Nah kalau hari itu kamu laku 10, berarti noban kali 10 itu, nah itu kamu kasih Tuhan, bawa amplop, kamu rasanya pasti lain. Kamu kan waktu kamu usaha selalu kamu akan merasa Tuhan selalu menyertai saudara. Ini makanya kamu akan mengembang ke kiri ke kanan dan akan sukses. Ini bukan janji saya saudara. Ya hasil pertama dari segala penghasilanmu itu diserahin Tuhan. Ya buka showroom, ya saudara, ya mobil atau hari pertama mobil pertama itu kamu jual, ya untungnya jicap tiao, untungnya bukan mobilnya. Ya, nah saudara kamu kasih Tuhan, maka kamu akan atau ini hukumnya bisnis wajib supaya anak itu jangan mau secoh nggak ada kerjaan saudara. Makanya Tuhan wajibkan. Ya, kalau saudara ingin punya masa depan pekerjaan, ingat kamu terjemah itu hasil pertama kasih. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini persepuluhan. Nah, ini berbicara tentang kekayaan, ya saudara. Nah, ini berbicara tentang kekayaan, ya. Nah, itu berarti berbicara kekayaan. Siapa yang ingin kaya? Nah, ingin supaya uangnya lebih, ya ada tabungan, ada deposito, ada batangan emas, ada apa istilahnya. Nah, ini nggak bisa dilanggar, ini hukumnya. Jadi Tuhan ingin umatnya kaya, maka ini wajib saudara. Wajib, ya kita lihat hukumnya saudara. Ya pro dan kontra, makanya ini gereja paling males untuk dijelaskan. Bahwa gereja paling nggak mau mengutarakan ini saudara. Kalau saya secara pribadi mau nggak mau harus disampaikan. Mau laksanain nggak laksanain urusan umat saudara. Tapi kebenaran Tuhan harus diterapkan saudara. Ya, kamu kalau nggak mau tanam ya silakan. Namanya saya ladang dibuka, kamu nggak mau tanam, saya dipaksa nggak bisa. Ya, cuman saya hanya kasih tahu. Nah, ya kamu tanam untungnya apa, kamu nggak tanam kamu ruginya apa misalnya. Nah, ingin kaya. Kalau saudara nggak usah kaya, nggak ingin kaya, kita ikut yang ini saudara. Ya kalau saudara masih doyan uang, ya ingin kaya, mau ini. Makanya saya sama istri saya masih perlu, makanya saya saudara. Nah kekayaan Tuhan dari hasil keringat kita. Ingat, kita lihat ayatnya. Nah, Amsal 10:20. Berkat Tuhan yang susah payah tidak akan menambahinya. Ingat baik-baik. Orang itu mengandalkannya sendiri, mengandalkan kehebatannya sendiri untuk mencapai kesuksesan. Secara dunia, secara ekonomi, akademis oke. Tapi hasil yang sebenarnya yang benar-benar kaya saudara, itu sebenarnya itu karena berkat Tuhan, bukan jerih payah kita saudara. Berkat Tuhan akan turun, janji Tuhan nih, perjanjian kan kita perjanjian. Kita perjanjian, dagang juga perjanjian. Siapa duitnya Tuhan, misalnya perjanjian. Perjanjiannya adalah berkat Tuhan akan turun kalau kita setuju. Nah, kita ini 90%, Tuhan itu 10%, maka Tuhan akan turunkan berkat itu. Dia pasti janji saudara. Setuju jemaat 10%, gereja 10%, maka akan turun. Saudara boleh cari di seluruh dunia, tidak ada tawaran pengusaha, bos besar yang menawarkan demikian selain daripada Tuhan kita. Makanya saya, saudara, jangan saudara hanya berharap kerja sama sama orang, kerja sama sama apa, kerja sama sama Tuhan dulu, baru yang itu. Karena apa? Nah, kalau saudara kerja sama saya 50-50, gocap 50-50 atau 40-60%. Nah, ya persennya sama kan, partner. Ya, saya keluar modal, saya keluar tenaga, atau saya keluar tenaga, kita kerja sama saudara. Jadi saudara cuma 50-50 itu kerja sama manusia ini tawarkan. Kamu cari di seluruh dunia. Mau buka apa kek? Saya keluar tempat kamu gini, pastilah 70, 30, 80, 20 atau segala macam. Nah sekarang saudara Tuhan menawarkan 90, sahamnya dia 10%. Mana ada di dunia ini? Makanya saya cepet-cepet, saya Sincang, Setio. Ya, jadi saya Chong Li Hoi bukan Chong Tipo. Saudara. Jadi saya tahu nih, wah ini nggak ada yang nawarin. Seumur hidup saya dalam bisnis nggak ada yang nawarin. 10%. Dia 10% yang punya itunya saudara. Ternyata benar saudara. Ya. Nah ini berkat Tuhan akan turun. Kita akan lihat selanjutnya. Mana ayatnya. Nah, tempat yang dipilih Tuhan. Malaki 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit. Dan mencurahkan bagimu sampai berkelimpahan.
Ini firman bisa diuji saudara. Kerjasama ini adalah janji Tuhan sendiri. Bisa diuji. Tuhan gak pernah nipu. Kalau nipu saudara jangan kerja sama dia. Dan kami udah nerapkan ya. Kami udah nerapkan. Dari tahun 90 kami percaya Tuhan sampai sekarang saudara. Dia tidak pernah ingkar janji. Maka saya tetap masih mau kerja sama dia. Nah, ini ya jadi kalau gitu perpuluhan kita mesti bawa kemana? Ya bawa ke gereja. Ya, bawa ke gereja di mana engkau beribadah. Ya di sana engkau menjadi rumahmu. Di rumah dan ujilah aku, saudara. Sudah cukup kita ngatur yang kita punya. Yang 10% biarlah Tuhan sendiri yang ngatur. Jangan kita atur-atur lagi. Wah gua 10% ini kasih yang ini. Gua kasih ini. Itu bukan hak kita. 90% hakmu. Yang 10% itu kamu jemaat mana. Kamu bawa ke sana, saudara. Inilah hukum Tuhan ke rumahku. Nah sekarang kita akan lihat selanjutnya. Nah, ini sebenarnya asal usul dari perpuluhan itu dari mana? Ini kan kitab perjanjian. Kau bicara kekristenan berarti bicara perjanjian. Ini Alkitab isinya perjanjian lama, perjanjian baru. Amin. Jadi siapa yang ikut menjadi anak Tuhan, menjadi Kristen secara tidak sadar dan kebenaran mengatakan bahwa kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Aku percaya sama engkau ya Tuhan, maka engkau berikan kepada aku. Dengan percaya engkau diselamatkan. Engkau akan memberi aku. Dan kalau aku memberikan persepuluhan kerjasama dengan engkau. Itu perjanjian. Ini kitab perjanjian bukan kitab agama. Jadi setiap saat saudara mau keluar ini silakan. Mau keluar dari Kristen silakan saudara. Putus hubungan silakan istilahnya. Enggak ada pemaksaan. Nah kalau dalam ekonomi sama Tuhan juga akan berjanji. Dia sama kita, dia akan memberkati kita. Ya, maka saudara, apa yang dilakukan? Sebenarnya ini perjanjian ini berawal daripada si Yakub. Yakub itu adalah Israel. Saudara sering dengar Israel, negara Israel. Israel itu sebenarnya asalnya bukan nama negara, nama orang saudara. Nah orang ini siapa si Israel ini? Israel ini adalah si Yakub. Ya Yakub saudara. Yakub itu adalah anaknya siapa Pak? Abraham, Ishak, Yakub sama Esau. Nah ini ya jadi si Yakub ini cucunya dong berarti ya. Cucunya Abraham kalau nggak salah ya. Nah saudara ya kalau nggak salah cucunya ya. Jadi pokoknya turunan dia. Ini Abraham berjanji sama Tuhan. Waktu itu tahu saudara si Yakub ini kayak kita waktu dulu susah kerja nggak berhasil semuanya ya kita semua gagal cari makan susah apa susah. Nah si ini lebih kacau lagi si Yakub si Israel ini ya. Nah dia itu diuber sama engkonya yaitu si Esau kakaknya. Kenapa Esau uber dia? Karena dia pernah menipu dia saudara ya yaitu hak kesulungannya itu ceritanya panjang lah. Nah sampai suatu tempat saudara itu dia sudah tidak berdaya karena dia itu mau dibunuh sama engkonya ya bukan salah engkau salah dia sendiri ya. Nah saudara apa yang terjadi Nah di tengah jalan tidak berdaya itu saudara dia mau ke rumah saudaranya yang lain mau ngungsi. Dia tidak bawa apa-apa karena cepat-cepat dia hanya bawa badannya aja. Maka di satu tempat di Betel itu di tempat Betel itu dia ambil batu dia taruh kepalanya dia taruh sini dia sambil mikir sambil tiduran. Nggak ada makan, nggak ada ini saudara, dia mikir. Makanya bapak mak saya orang kayak bilang, ya Kun, kalau saya punya masalah, cim teo, ya bantal, tiap koko lo hisyong. Taruh tinggi-tinggi lu renung katanya, benar juga saudara. Nah si Yakub ini, ya, bantal itu taruh tengah, dia taruh, dia mikir. Nah saudara, apa yang terjadi? Dalam hal itu tahu saudara, dia melihat kemuliaan Tuhan turun. Dan Tuhan berjanji sama dia. Tuhan berjanji sama dia. Hai Esau, engkau akan diberkati dan segala macam. Jadi Tuhan janjikan berkat kepada dia. Akan memberikan kekayaan, akan melindungi dia. Nah si ini kan senang. Waktu dia bangun tahu gak apa yang terjadi. Tahu gak? Dia bilang Tuhan ada di sini. Nah dia kepo. Kepo tahu. Kaboya. Sok tahu saudara. Tuhan gak minta apa-apa. Tuhan cuma ngomong. Hei ya Yakub. Ya, aku akan memberkati. Makanya Yakobnya diganti nama Israel. Dan ternyata berkatnya sampai sekarang negara Israel ada kan. Itu janji Tuhan loh. Ya, dia bilang berkati. Nah saudara, apa? Dia bangun tahu, dia kesenangan. Makanya dia bernasar seperti kita bernasar. Berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau benar engkau memimpin aku pulang pergi dengan selamat. Kasih aku kambing domba kayaan banyak emas dan segala macam. Maka dan batu yang dijadikan sebagai tugu ini
akan menjadi rumah Allah. Maka batu ini ya akan menjadi gereja kemah Tuhan. Dia berjanji loh. Nah, kemudian dari segala sesuatu yang engkau, kan dia udah gak ada apa-apa. Dia bilang dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Dia berjanji. Aku akan bangun gereja. Kemudian aku akan membiayai gereja dengan penghasilan 10% hasil kerja sama dia dengan Tuhan. Ingat, kalau mau salahin persepuluhan, jangan salahin gereja. Jangan salahin pendeta, kamu salah alamat. Kalau mau salahin si Yakub ini yang sok kepo. Dia yang janji. You know? Kan ini kitab perjanjian. Kok janji Yakub kok bisa kena gua? Loh, namanya surat perjanjian, orang tua kita minjem sama bank. You know? Dia kredit sama bank. Nah, orang tua kita nggak bisa terusin terus kemudian dia meninggal. Emang rumah itu milik kamu? Ya kita juga kena diusir, bener gak? Nah, namanya perjanjian, maka ini kitab perjanjian. Nah, makanya kita akan lihat, ya, Tuhan lihat. Nah, lihat selanjutnya. Nah, Tuhan memenuhi perjanjian Nasar Yakub. Jadi perpuluhan berlaku kalau engkau diberkati. Kalau kamu memang udah gak ada makan, gak ada cia, mau cian, ya, jadi gelandangan, ya gak usah perpuluhan. Berarti kamu gak diberkati dong. Nah selama kita masih ada kerja, ada uang yang masuk, setiap sen itu adalah 90% milik kita, 10% itu milik Tuhan. Itu syaratnya perjanjian. Kejadian 31 ayat 13, akulah Allah yang di Betel itu. Ya, jadi Tuhan mengingatkan, Tuhan senang si Yakub berjanji. Makanya disebut kita perjanjian. Ini Tuhan ingat toh. Akulah Allah yang di Betel itu. Di mana engkau mengurapi tugu itu. Dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maksudnya Tuhan mengingatkan engkau berjanji kepadaku. Tuhan senang nih. Karena si Yakub itu mau kerjasama. Maka sekarang bersiaplah. Engkau pergilah dari negeri ini. Dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Artinya perjanjian kerjasama mulai sekarang berlaku. Pergi. Tuhan akan memberkati, membuka usaha, membuka ladang, memberikan ternak dan segala macam. Makanya yang ceritanya itu kambing domba yang berbintik-bintik tuh. Yang ada bintik-bintiknya Tuhan berikan kepada dia. Luar biasa cara Tuhan sudah. Akhirnya dia jadi kaya. Jadi konglomerat sudah. Jadi juragan. Nah selanjutnya bangsa, makanya orang yang tidak bayar per bulan disebut penipu. Saya bilang Tuhan kok kasar amat sih. Itu kan hak orang mau kasih nggak kasih. Seperti kolektor atau apa. Kalau perpuluhan tidak, perpuluhan adalah perjanjian. Kalau kamu tidak membayar berarti nipu. Nah kita lihat selanjutnya. Makanya saya gemes sama Malaki 3 ayat 8-9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu dengan bagaimana kami menipu engkau. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Kita ini turunan rohani Israel. Bapak leluhur kita Israel, rohani kita sudah berjanji sama di sorga. Bahwa dia dan turunannya ya itu akan bekerja sama dengan Tuhan sepanjang masa. Selama masih ada gereja, masih ada pendeta yang full time, berarti ada satu suku kerja di dunia yaitu para hamba Tuhan yang full time. Berarti itu perjanjian masih berlaku. Saudara kita akan menjawab, mungkin kita akan bertanya, itu kan perjanjian lama. Itu kan Taurat, masa perjanjian baru saya juga berlaku. Oke, jangan dengerin jawab manusia, kita akan dengar jawaban Tuhan. Apakah masih berlaku? Kita lihat selanjutnya, persepuluhan masih berlakukah? Ya. Jangan dengerin orang, kalau dengar orang nanti saudara bingung. Lebih baik kita dengar kepada kitab kita. Matius 5 ayat 18 berkata, karena ini kata Yesus, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, ya, satu koma atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Jadi Tuhan Yesus berkata, siapa yang mengajarkan hukum Taurat sudah tidak berlaku. Sebelum langit dan bumi ini lenyap, 1,1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Perjanjian lama masih berlaku. Sebelum itu digenapi. Jadi kalau belum digenapi. Nah sekarang perbedaan digenapi sama belum digenapi di mana? Nah dulu waktu kita mau berdamai dengan Tuhan, kita pakai korban binatang. Potong kambing, potong domba, sembeli, saudara, benar gak? Ya, itu dibakar dan segimana untuk mendamaikan dosa. Itu udah gak usah lagi. Itu sudah tidak berlaku karena sudah digenapi. Tuhan Yesus sudah menjadi domba Allah dan tersembeli di atas kayu salib. Dan dia telah menjadi juru selamat kita. Jadi siapa yang percaya Yesus sudah tidak usah lagi pakai kambing domba. Karena Yesus sudah menjadi kambingnya dan dombanya, korban sembelihan buat mendamaikan dosa kita. Oleh darahnya lah kita diselamatkan, oleh bilu-bilunya kita telah sembuh. Makanya tidak potong kambing dan tidak sesuai dengan perjanjian lama. Sudah tidak berlaku, benar gak? Nah sekarang mengenai rumah Tuhan, tugu rumah Tuhan. Sampai hari ini Israel, saudara. Mana bait sucinya? Saudara boleh pergi. Yang ada sekarang tempatnya bait suci itu, tahu gak? Ya, itu adalah masjid, saudara. Adalah saudara, ya milik saudara kita yang lain, saudara. Diakui. Jadi sampai hari ini belum ada bait suci Tuhan, belum digenapi. Jadi kita harus membangun gereja dan tempat perkemahan pertemuan sampai suatu saat di situ kita berkumpul, maka setiap tahun kita akan pulang ramai-ramai ke sana, ke rumah kita yang Gunung Sion, amin. Selama belum ada, adalah kewajiban kita, anak cucunya Israel ini saudara, adalah membangun kemah pertemuan, gereja-gereja tempat ibadah dan mendukung dengan kerjasama 10% dari Tuhan. Itulah intinya saudara. Saya pikir sudah jelas. Nah sekarang untuk mengakhirinya cara hitungnya. Cara hitungnya saudara. Sebenarnya berat gak sih 10%? Sebenarnya ini udah hukum yang paling ringan dibandingkan dengan segala biaya yang kita pakai. Mungkin listrik kita bayar lebih mahal. Oke kita lihat. Nah ini cara hitungnya ya. Nah saudara selama ini saya bingung nih per bulan kasihnya gimana. Nah ini cara hitungnya saudara. Ini ya. Nilai persepuluhan itu ada ayatnya saudara, Imamat 27:38 ya. Bagi yang usaha, ya yang kerjanya usaha, dagang 10% dari laba dan keuntungan. 10, misal buka toko, ya, dan kita hitung, ya, jadi untungnya dari labanya, bukan harga kuenya saudara, ya labanya, ya misalnya beli ceban, ya modalnya kita jual banji, ya 10.000 kita jual 12.000, ya jadi yang dihitung untungnya 2.000 itu. Nah 10% dari 2.000 itu maksudnya saudara. Ya bukan yang dari omsetnya istilahnya, tapi dari keuntungan. Nah kalau karyawan ya lebih berat. Tapi di sini ada diuji. Kalau engkau setia engkau akan jadi bos. Ya saudara, tentara kan mesti lebih, sebelum jadi panglima kan mesti berat dulu. Ya baris depan bener ya jadi itu ya. Tapi kalau ini lulus 10% dari gaji, bonus dan THR. Setiap sen yang kita terima dari gaji, bonus, ya kecuali uang makan itu yang kamu habiskan buat makan. Kecuali ada sisa, saudara. Nah itu kena 10%, ya saudara. Nah itu kalau saya nggak mau pusing, ya supaya semuanya 10% misalnya itu lebih itu ya. Jadi 10% dari gaji, bonus, THR, ya dan segala macam ya, atau segala macam dari pokoknya itu 10% ya. Nah bagi kita yang tidak kerja, yang sudah tua jadi opa-opa, oma-oma, ya saudara, ya. Nah saudara ada uang tabungan, nah saudara ya ada segala macam. Nah setiap sen yang hasil dari itu uang saku, ya uang sesuatu yang kita terima ya di luar dari cucu, dari apa uang saku ya tiap bulan. Nah, misalnya dapatnya nopek ceng setiap bulan, nah itu noban kita kasih Tuhan, saudara. Nah itu bagi yang sudah pensiun atau apa istilahnya ya, nah segala macam. Ya, nah saudara kemudian ya. Cara hitungnya sebenarnya nggak berat. Ya, makanya di sini ada tulis 99.3.
Saya dagang, bisnis, sejak 93 sampai sekarang sudah 15 tahun saudara ya. Itu perpuluhan berjalan sampai hari ini saudara. Ya, nah cara hitungnya gampang ya. Ya bagi ini yang dagang nih. Saudara pikiran sekarang kan buka toko kan diskon. 20, diskon 70, diskon 50 bener gak? Ya toko saya nggak ada diskon. Ya, karena cara hitungnya gini. Pemasukan kotor berarti omset 10 juta. 10 juta ini saya untung anggap aja lah saudara. Ya 1 juta. Ya, jadi 10 juta kan bukan untung dong. 1 juta itu untung saya ya saudara. Ya modal saya mungkin 9 juta saya untung 1 juta. Jadi sebenarnya per bulan dihitung dari mana? Nah, 10% dari 1 juta. Berarti cuma cepet ceng. 100 ribu. Nah daripada kamu buka toko diskon kasih hadiah 50%, diskon 40%, lu turunin diskonnya kamu aja sudah. Nah, itu sebenarnya 1% dari cap tiau. Daripada lu diskon besar-besaran narik langganan. Mendingan gue kerja sama Tuhan. Tuhan yang narik langganan saudara. Saya bukan orang bodoh. Tuhan dalam bisnis tidak mungkin memberatkan kita. Daripada kamu diskon, kamu mau gak sekarang kerja sama? Yo, toko kamu rame dengan diskon 50%. Pasti rame. Ya, kamu mau kan, kita mau kan 50% hilang. Tapi saya lebih pilih, Tuhan aku kerja sama engkau 10%. Sebenarnya cuma 1% atau 2% dari omset saudara. Ya kita untungnya 20%, untungnya 10%. Cuma 2% dari situ aja kita nggak rela. Mana kita diberkati. Ini cara hitungnya gini. Saya pikir udah ngerti ya, saya pikir cukup ya, Tuhan memberkati. Ya tujuan saya menyampaikan ekonomi Tuhan ini ya bukanlah untuk apa-apa. Karena saya mau umat Tuhan itu mengerti tentang Tuhan kita itu adalah kaya dan Tuhan kita adalah sukses. Maka ada persembahan wajib, yaitu persembahan nasar, janji itu iman, persembahan sulung, persembahan persepuluhan. Kenapa wajib diharuskan? Karena itu menyangkut hak hidup kita yang sesungguhnya. Bisnis, usaha, pekerjaan, masa depan saudara. Jadi setiap anak Tuhan harus melakukannya. Kalau tidak dia menanam di situ, tidak mungkin dia tuai usaha dan berkat saudara. Makanya itu wajib saudara. Nah sisanya ya yang 5 itu tidak wajib saudara. You know? Nah kamu mau singkong, kamu tanam singkong, kamu makan. You know? Kamu mau penghargaan, kamu tanam penghargaan. Kamu mau tanam perlindungan, kamu nanam perlindungan. Kamu apa itulah konsepnya. Sekarang sudah paham semuanya, biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.